terima kasih semangatnya Bu Tere. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu warahmatullahi kembali ya wabarakatuh. kita di acara yang selalu menyuguhkan ilmu-ilmu baru dari program Pasca Sarjana Institut Asia Malang, khususnya Magister Manajemen gitu ya, ilmu gratis seumur hidup untuk seluruh mahasiswa dan alumni dan juga bisa diikuti oleh umum seperti itu. Ya, malam ini open lecture kita spesial seperti yang disampaikan oleh Bu Tere tadi. Kita kedatangan pembicara yang luar biasa hari ini, Bapak Joko Pamungkas ya, atau lengkapnya beliau adalah Dr. Joko Pamungkas MPD. Gitu. Kenapa saya harus menyebutkan secara lengkap? Karena beliau sama dengan Bu Tere, dengan saya, bahwasanya profesi beliau adalah dosen di salah satu perguruan tinggi negeri, Universitas Negeri Yogyakarta, seperti itu. Dan tadi waktu saya mendapatkan biodatanya beliau ini sangat wow gitu ya, pengen banget nanti ke depan saya harus seperti Pak Joko gitu ya. Oke. Ya, hari ini tema yang diangkat adalah transformasi inovasi komunikasi di lingkup pendidikan dan bisnis. Luar biasa. Jadi akan mengcover semua Bapak Ibu yang dari konsentrasi bisnis, dari SDM pendidikan akan dapat semua malam ini. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan pembicara kita supaya nanti mungkin Bapak Ibu peserta open lecture hari ini berkenan atau tertarik menggali lebih jauh ilmu dari beliau, bisa kontak ke beliau langsung seperti itu. Ya, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, beliau memiliki nama lengkap Dr. Joko Pamungkas MPD. Kemudian saat ini beliau tinggal di Jalan Turi 3 nomor 8 Karangasem, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Kemudian lahir di Sleman 21 Agustus tahun 1977 dan saat ini beliau sudah menikah ya, dikaruniai seorang putri ya Bapak Joko nggih. Ya, dikaruniai seorang putri dan kalau tidak salah ini istri beliau adalah seorang Polri, anggota Polri seperti itu. Oke, kemudian ya Pak Joko menyelesaikan pendidikan S1-nya di tahun 1997 di universitas yang sekarang menjadi home base-nya, di mana tempat beliau mengabdi di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di tahun 2010 di UNES, Universitas Negeri Semarang, dan menyelesaikan pendidikan S3-nya di UNY juga pada tahun 2017. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada yang sangat menarik ya, bahwasanya ada pencapaian dari Pak Joko ini yang sangat luar biasa menurut saya, walaupun tidak mudah lagi gitu ya di tengah-tengah kesibukannya mengajar dan kegiatan Tridharma yang lain, beliau merupakan dosen berprestasi se-UNY tahun 2023 ya, dan mendapatkan juara 2. Boleh dikasih emoticon. Oke. Dan selanjutnya di tahun yang sama beliau juga menjadi dosen berprestasi sefakultas ilmu pendidikan begitu nggih Bapak. Dan itu juara 1. Dan yang terakhir di tahun 2014 beliau adalah peraih hak kekayaan intelektual terbanyak se-UNY. Wah, luar biasa banget. Dan yang terakhir Bapak Ibu, biar kita semakin yakin ya Pak Joko ini seperti apa sih, ada riwayat manajerial yang tidak kalah luar biasanya. Sejak tahun 2000 beliau sudah
mendapatkan berbagai amanah. Di tahun 2000 sampai 2004, beliau adalah pembina atau pelatih UKM, UKJGS UGM. Kemudian di tahun 2010 sampai sekarang, beliau masih menjadi konsultan seni di SMK 2 Gunung Kidul, masih melaksanakan pengabdiannya ya, luar biasa. Kemudian di tahun 1998 sampai 2001 beliau adalah ketua UKM Kamasetra UNY. Kemudian di tahun 2018 sampai sekarang beliau adalah Sekjen 2 Asosiasi PG PAUD se-Indonesia. Di tahun 98 sampai sekarang beliau adalah pimpinan grup Sendratari Ramayana Bayu Bajra. Wah, ternyata cinta seni juga Pak Joko nggih. Kemudian di tahun 2013, 2015 beliau adalah ketua prodi. Oke, kemudian di tahun 2015 sampai 2019 beliau menjabat sebagai ketua jurusan. Dan di tahun 2019 sampai 2021 beliau adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Di tahun 2022-2023 beliau menjabat sebagai wakil dekan bidang riset, kerjasama, sistem informasi dan usaha. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di tahun 2024 sampai sekarang beliau masih tetap menjabat tapi beda amanah seperti itu ya. Saat ini beliau sebagai Sekretaris MPI UNY. Kayaknya sibuk banget Pak Joko ini, tapi luar biasa malam ini berkenan hadir bersama kita untuk berbagi ilmu. Semoga apa yang disampaikan Pak Joko nanti memberikan insight yang berbeda untuk seluruh mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Asia Malang dan juga calon mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Asia Malang. Karena saat ini pun kita sudah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru untuk batch 18. Nanti kami akan bagikan informasinya. Nampaknya Pak Joko sudah sangat siap ya Bapak hari ini. Sehat nggih? Alhamdulillah pengestunipun siap. Baik. Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Putri selaku moderator dan teman-teman yang berada di Institut Asia Malang. Izinkan pertama kali kami mengucapkan permohonan maaf. Awalnya saya sebenarnya tidak pas untuk bisa hadir di majelis seperti ini. Karena mungkin background keilmuannya itu saya bukan bisnis. Jadi background saya di pendidikan, tapi saya sudah matur dengan waktu itu ibu siapa gitu. Bu, saya itu cuman pendidikan gitu. Kalau untuk bisnis itu cuman kecil-kecilan gitu. Saya apa yang kemudian kami lakukan. Kemudian dari ibu mengatakan bahwa nggak apa-apa Pak, yang dilakukan saja. Oh ya baik, kalau yang dilakukan insya Allah saya berusaha untuk silaturahim dengan teman-teman yang berada di Institut Asia Malang. Teman-teman yang kami hormati dan kami banggakan, mohon maaf bukan berarti menggurui, tapi mungkin ini adalah salah satu yang mungkin saya lakukan selama ini dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi ajang diskusi untuk kita bersama. Izin, memang pada dasarnya dunia pendidikan itu dunia yang sulit dan dunia yang penuh dengan misteri. Karena dengan adanya lembaga saya menjadi PTNBH itu mau tidak mau suka dan tidak suka akhirnya kami harus membisnis juga. Maka mohon izin kami menyampaikan apa yang kemudian kami lakukan. Jadi kalau nanti misalnya dari sisi tentang teori bisnis agak kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan kami dari sisi pendidikan untuk mencoba bergelut dalam bidang bisnis gitu. Maka hari ini kami menggunakan konsep strategi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pendidikan. Secara harafiah, komunikasi konvensional dan modern itu pasti ada dampak plus dan minusnya.
Secara konvensional kalau kita lihat memang itu sebuah tutur, artinya bahwa cara-cara tradisional yang menurut informasi menjadi salah satu hal yang mungkin kuno, tetapi itu juga menjadi sesuatu yang positif walaupun tanpa melibatkan teknologi. Tetapi perkembangan zaman bahwa komunikasi itu bagus juga kalau menggunakan teknologi. Karena kalau kita tidak membuka diri terhadap teknologi, maka kita akan tergilas. Tetapi kita harus sadar bahwa kita harus punya akar yang kuat. Karena kalau akarnya tidak kuat, maka teknologi itu yang akan menggilas kita. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan budaya juga harus ikut di dalamnya. Artinya bahwa kalau kita ngobrol tentang teknologi, sekarang kita yang namanya colokan listrik itu menjadi sesuatu yang wajib hukumnya dimanapun. Karena kita kalau nggak ada colokan listrik, kita akan bingung semua sekarang. Itu salah satunya. Artinya sesuatu budaya yang mungkin dengan teknologi akhirnya berdampak juga terhadap apa yang kemudian harus dilakukan oleh semua lembaga dimanapun. Nah, pentingnya komunikasi efektif di era digital itu juga sebagai salah satu untuk membangun cita reputasi. Karena cara penyampaian pesan di media sosial atau email ataupun platform digital itu bisa mencerminkan tentang profesional. Karena kalau kita kemudian tidak paham terhadap sesuatu yang sifatnya itu komunikasi, maka kita juga tidak akan dipercaya. Maka di saat saya masuk ke YUM, kemudian ada berbagai macam taksomoni dari para alumni, itu saya sudah luar biasa sekali. Suka, artinya inilah salah satu komunikasi yang dibangun oleh Asia untuk bagaimana memberikan kontribusi terhadap alumninya. Bagaimana kemudian efek di lapangan menimbulkan tentang sebuah pencerahan dan sekaligus guna di masyarakat. Nah, itu adalah salah satu komunikasi efektif. Yang kedua adalah mendukung kolaborasi jarak jauh. Karena perkembangan zaman sekarang memang berjalan bahwa Zoom, Google Meet itu sangat membantu komunikasi jarak jauh, walaupun banyak sekali. Tetapi yang familiar dan kemudian menjadi budaya terhadap teman-teman dengan Android dan lainnya, itu memang Zoom dan Google Meet. Kemudian berbagai macam apapun itu ternyata agak sedikit kurang diminati. Dan mau tidak mau, kita pun juga harus mengikuti pasar. Karena disitulah sebenarnya inti dari sebuah komunikasi. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Kerja atau kegiatan jadi lebih cepat, efektif, efisien, hasilnya juga lebih maksimal. Karena tanpa harus ke Malang, kita juga bisa berkomunikasi di sini. Saya juga bisa kenal dengan Budiani, Putri, kemudian dengan Cecilia, Yohanes, kemudian Angga. Kita bisa saling menyapa. Karena apa? Tidak harus kemudian saya ke Malang. Karena ini meningkatkan produktivitas. Walaupun jauh kita bisa bertemu. Tetapi apakah ada efek sampingnya? Pasti ada. Tetapi dari efisien anggaran, efisien. Karena kemudian semuanya bisa tertahan di situ. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi di era digital dalam pendidikan. Mohon maaf, saya bingkai dalam dunia pendidikan. Karena kalau di dunia yang lainnya, pasti banyak teman-teman yang lebih luar biasa. Karena dunia market, dunia bisnis adalah dunia yang mampu dengan itu. Tapi kami mohon izin dengan pendidikan. Yang pertama adalah penggunaan learning management system. LSM itu akhirnya membawa dampak yang cukup luar biasa dalam Google Classroom misalnya, itu akhirnya bisa memberikan kontribusi yang cukup efektif pada siswa. Dan itu sudah saya riset juga, bahwa ternyata LMS itu bisa kemudian melakukan terobosan dan juga efektivitas terhadap output yang dilakukan dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Cuman memang harus ada kesadaran kolektif dari dosen dan mahasiswa. Banyak dosen yang menggunakan LMS tetapi tidak pernah dibuka, hanya dibuka pada waktu ujian, tengah ujian, dan akhir ujian. Akhirnya mahasiswa hanya diberi tugas saja, tidak pernah ada aspeknya. Nah, ini masalah bagi dosen juga. Tapi dosen juga ada yang aktif, mahasiswanya juga tidak pernah ngisi, hanya kemudian membaca saja. Itu juga ada. Jadi perlu ada kolaboratif yang sama-sama dalam satu misi yang jelas. Kemudian komunikasi digital antar guru, siswa, dan orang tua, email, grup WhatsApp, video call, itu ternyata juga memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Cuman harus diingat nanti di slide selanjutnya, ada dampak dari sebuah konsep WhatsApp dan video call. Yang ketiga, pemanfaat media sosial, platform edukatif,
YouTube edukatif, sosmed edukatif, itu ternyata juga memberikan kontribusi yang luar biasa, dan sekarang banyak guru yang ketergantungan dengan YouTube. Karena apa? Akhirnya guru kemudian secara skill memanfaatkan YouTube sebagai sebuah media pembelajaran, anaknya kemudian suruh melihat YouTube, kemudian suruh belajar sendiri. Nah, ini efek yang tidak baik juga terhadap para guru. Tapi itu perlu harus dikejar. Artinya kita bagian dari sebuah solusi atau kita bagian dari sebuah masalah itu. Maka kalau kita bagian dari sebuah solusi, maka kita harus mencari bagaimana supaya itu menjadi suatu terobosan yang lebih baik. Selanjutnya penggunaan teknologi di sekolah. Artinya ini yang kemudian di dunia pendidikan kami coba bawa dan sekaligus terjadi di lapangan. Jadi bahwa smartboard dan papan interaktif itu ternyata diminati sekali. Karena terdapat berbagai macam kompetensi dan simulasi bagi anak dengan adanya smartboard dan papan interaktif. Cuman memang sarannya ini cukup tinggi harganya. Bagi sekolah yang kemudian pendapatannya tinggi, itu ternyata luar biasa. Dampaknya luar biasa. Kemudian proyektor dan layar presentasi itu relatif agak semuanya ada. Dan itu membawa dampak juga. Karena apa? Kelas yang begitu banyak bisa kemudian disinkronkan untuk bisa melihat layar itu. Dan itu sifatnya tidak harus TK yang, tidak harus lembaga sekolah yang kemudian kaya, ternyata proyektor dan layar presentasi cukup cukup membudaya gitu. Lalu kemudian game edukatif. Artinya bahwa ada semacam sebuah terobosan bagaimana game itu menjadi salah satu pola pendidikan dan pola mendapatkan income sebenarnya. Cuman kita mau atau tidak untuk membuat itu sesuai dengan tingkat kompetensi yang inginkan dari kurikulum itu. Karena sering kita menggunakan game yang sebenarnya tidak sesuai dengan karakteristik dan tingkat umurnya anak. Jadi itu yang perlu harus dibantu. Kemudian video dan animasi edukasi ini juga terlalu minim, bahkan sampai pendidikan karakter pun kita terjajah oleh beberapa video-video yang dari luar. Karena tidak adanya berbagai macam video yang mencoba untuk mengangkat dari pendidikan karakter keindonesiaan. Yang kedua adalah grup WhatsApp atau aplikasi khusus komunikasi dengan orang tua yang itu terjadi, tetapi tuntutan orang tua yang kemudian tidak sesuai dengan karakter dan konsep teori. Jadi kalau di dunia anak TK itu sebenarnya tidak boleh membaca dan menghitung. Tetapi orang tua harus kemudian menuntut di TK harus bisa dan hitung. Nah, model bagaimana bermain agar supaya anak bisa membaca dan berhitung, itu yang perlu harus dikejar oleh dunia pendidikan. Nah, ini sebenarnya strategi dan lahan yang sepertinya bisa dipakai oleh teman-teman yang mungkin nanti ada di bidang teknologi dan bisnis di dalam pendidikan. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi yang bijak. Artinya teknologi itu memang tergantung dari kita sebagai orang yang kemudian menggunakan, juga termasuk sebagai salah satu landasan untuk tujuan yang jelas, tidak hanya sekedar tren. Banyak anak yang sekarang menggunakan, mohon maaf saya menggunakan kata apel keroak, itu hanya untuk mengambil tentang sinyal. Karena dengan adanya itu, semua yang kemudian tidak itu kalah untuk mengambil sinyal. Dan terobosannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan sekarang itu maka kemudian blended harus kemudian dinaikkan semua di lembaga manapun. Apalagi sekarang kalau LPTK negeri semuanya sudah terkoneksi dengan Endiroom. Semuanya harus masuk kemanapun. Lalu kontrol diri dan waktu. Dengan adanya teknologi, banyak yang kemudian kita kehilangan jati diri karena terbuai dengan sesuatu yang dari dirinya sendiri merasa enjoy. Lalu tidak mengenal tentang sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan itu juga menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Kami pernah meneliti tentang efek samping dari teman-teman yang bermain PlayStation. Ternyata banyak sekali suara-suara keras yang muncul dalam proses bermain di PlayStation. Itu ada sekitar 23 omongan keras. Mohon izin saya boleh mengatakan ada yang asem, bajigur, dampot, dan lain sebagainya lah. Umpatan-umpatan di dalam sebuah main game dan PlayStation itu. Itu kami teliti. Dan itu berdampak terhadap diksi yang kurang bagus terhadap beberapa di lapangan. Kemudian etika digital.
Banyak sekarang yang kemudian kita jumpai bagaimana kemudian di sosial media bukan kemudian menampilkan hasil karya, tetapi menghasilkan beberapa hal yang sifatnya menghujat. Nah, itu mungkin monggo silahkan dari teman-teman, apakah itu sebagai sarana, atau mungkin sebagai salah satu unjuk rasa, atau sebagai sesuatu yang kemudian untuk menyampaikan berbagai kemenatan, dipersilahkan. Ini hanya etika saja yang kemudian ditonjolkan. Kemudian manfaatkan untuk hal positif. Mudah-mudahan plafon-plafon yang ada di dunia maya bisa memberikan kontribusi baik ekonomi ataupun yang lainnya terhadap beberapa hal yang sebagai suatu karya yang bisa untuk dinikmati oleh masyarakat dalam konteks profesional. Selanjutnya, dampak penggunaan teknologi terhadap perkembangan psikologi anak. Jadi kami boleh mengatakan, saya ini berdasarkan riset. Artinya kami menyampaikan ini berdasarkan riset. Jadi menurunkan kemampuan menulis tangan. Jadi sekarang memang kami menghadapi teman-teman termasuk mahasiswa yang sepertinya kesulitan dalam koordinasi motorik halus. Jadi menulis tangannya sekarang jelek dan terus terang pengaruh terhadap konsentrasi dan daya ingat juga tidak bagus. Artinya dengan adanya dunia maya yang luar biasa sekali, kalau dulu namanya sabak, sekarang menjadi laptop, kemudian menjadi tab. Nah, sabak itu sebenarnya adalah proses bagaimana menulis. Jadi mungkin saya dan Putri, termasuk Bu Win, itu pernah merasakan dan mungkin mengetahui tentang sabak. Tapi bagi teman-teman Angga, Sisilia, Yohanes, saya nggak tahu apakah dia tahu tentang sabak atau tidak. Tapi itulah sebenarnya inti dari sebuah proses perkembangan teknologi. Karena dari sabak itulah sekarang menjadi tab yang luar biasa sekali. Kemudian potensi ketergantungan pada gadget. Termasuk saya, itu kalau kemudian HP saya tertinggal, saya sudah kacau. Karena apa? Semua rahasia saya ada di HP itu. Termasuk rahasia pribadi saya. Dan paling penting adalah rahasia gaji saya, itu yang paling penting. Karena kalau nanti sudah ketahuan istri saya, itu sudah masuk penjara. Artinya sudah tidak bisa keluar lagi itu, kalau sudah masuk ke rekeningnya dia. Saya harus mengajukan proposal dulu, supaya saya bisa ganti ban aja sudah proposalnya luar biasa. Makanya sering kemudian kalau HP tertinggal itu yang masalah adalah itunya. Bukan karena punya sesuatu, nggak ada. Tapi karena kemudian tahu PIN dan tahu tentang masuknya gaji yang kemudian di luar dari kewajiban, itu membuat masalah karena tidak bisa keluar lagi maksudnya. Maka itu ketergantungan saya. Artinya kalau teman-teman mungkin tidak sampai ke situ. Tapi kalau saya, ya itulah ketergantungan saya. Gitu. Jadi begitu HP saya tertinggal, udah saya lebih baik kembali daripada nanti terjadi perang dunia 4, itu malah repot. Kemudian kurangnya interaksi sosial. Artinya bahwa dengan adanya teknologi, kita semakin empati terhadap orang itu kurang. Dan itu membawa dampak terhadap diri pribadi sampai kemudian pada waktu di dunia kerja. Banyak teman-teman mahasiswa yang kemudian secara soft skill-nya kurang bagus. Karena apa? Intelektualnya bagus, tetapi soft skill-nya yang kurang bagus. Karena apa? Mungkin karena terbiasa dengan teknologi cukup sendiri, kemudian bisa untuk melakukan apapun. Dan sekarang muncul bahwa ada suatu fenomena menarik. Saya pernah mencoba untuk wawancara terhadap salah satu anak SD, yang itu hampir keluar dari TK, kemudian masuk SD. Saya tanyakan, siapa nama ayahmu? Dia menjawab tentang Gojek. Lalu siapa nama ibumu? Dia menjawab tentang GoFood. Artinya ada suatu fenomena yang luar biasa bahwa orang tuanya sudah digantikan oleh teknologi. Bahwa semuanya bisa diantar oleh Gojek dimanapun, karena saking orang tuanya juga sibuk, dan makanan sudah disediakan oleh GoFood dengan berbagai macam pilihan yang luar biasa. Ini adalah salah satu hal yang cukup menarik di dalam dunia pendidikan, terutama psikologi anak. Lalu bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak menggunakan teknologi? Yang pertama adalah menjadi pendamping bukan penonton. Sering kita membawa satu laptop atau handphone, tetapi semuanya membawa handphone semua. Jadi semuanya dengan dunianya masing-masing walaupun duduk bersama. Ini salah satu yang menjadi masalah di dunia kita. Jadi teknologi tetap berjalan, tetapi orang tua harus bagaimana supaya satu plafon saja, ya lalu kemudian menjadi suatu education di situ. Kemudian memilih konten yang sesuai.
harus betul-betul didampingi. Karena iklan, termasuk beberapa konten yang agak sedikit porno, itu ternyata muncul dengan sendirinya. Nah, kalau itu tidak didampingi oleh orang tua, maka akan terjadi sebuah kecanduan yang cukup menarik gitu. Tahun ini saya baru riset itu, mudah-mudahan nanti selesai di 2 tahun yang akan datang, tentang bagaimana kemudian anak memahami tentang iklan yang kemudian tidak sesuai dengan ranah umurnya. Itu baru saya riset di tahun ini, mudah-mudahan tahun besok bisa muncul. Kemudian mengatur waktu penggunaan screen time. Jadi bagaimana kemudian itu diatur dan dipola agar supaya terstruktur gitu. Mengajak anak berdiskusi mengenai hal-hal yang ditonton. Sekarang lagi luar biasa sekali tentang Jumbo. Tapi bagaimana itu menjadi salah satu diskusi. Baik orang tua maupun teman atau apa. Jangan kemudian selesai, kemudian membuat suatu copy continue yang kemudian dijawab sendiri oleh anak. Inilah perlu tentang sesuatu bagaimana secara bijak. Kemudian menjadi contoh yang baik karena anak meniru. Bagaimanapun juga role model dibangun dari orang tua dan gurunya. Kalau role model ini kemudian salah, maka seterusnya anak itu akan salah. Dan untuk merubah mindset itu amat sangat sulit. Karena pendidikan itu tidak seperti membuat tempe goreng. Begitu dikupas, kasih tepung, digoreng, selesai jadi. Pendidikan itu adalah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang baru kelihatan. Apakah pendidikan dari mulai anak kelihatan atau tidak. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi era digital dalam bisnis. Yang pertama, digital marketing, komunikasi merek via media sosial. Itu mungkin akan menjadi suatu tawaran yang mungkin kami lakukan. Mohon izin saya mengatakan yang kami lakukan. Kemudian otomatisasi komunikasi, chatbot, CRM, customer service, kemudian personal branding dan kooperatif branding. Itu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang pernah kami lakukan agar supaya kami di pendidikan mau tidak mau, suka tidak suka, karena kami di PTNBH harus mulai untuk bisa membuat income generating. Ini yang kemudian di semua perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjual apa yang ada di situ. Yang selanjutnya, apa yang sudah kami lakukan. Maka kami melakukannya, mohon izin karena saya diberi amanah di Museum Pendidikan Indonesia. Di awalnya kami memang tidak bisa ngapa-ngapain. Dengan adanya PTNBH mau tidak mau akhirnya kami harus mencoba untuk melakukan agar supaya kemudian menjadikan sesuatu yang bermakna bahwa pendidikan itu bisa menghasilkan. Maka kemudian kami mencoba untuk memberikan strategi digital agar supaya kemudian bisa meningkatkan baik apapun, baik pendapatan, kemudian pamor, kemudian tentang kunjungan, kemudian dan lainnya. Yang pertama adalah tabletop. Jadi kami melakukan komunikasi dengan para pemegang kebijakan di daerah-daerah agar supaya menjadi sesuatu yang bisa berdampak terhadap perguruan tinggi kami. Yang kedua adalah website kami. Jadi website kami selalu diupdate setiap hari agar supaya muncul tentang berbagai macam informasi dan sekaligus perkembangan apa yang kemudian ada di situ. Kemudian adalah Instagram yang menjadi andalan kami untuk bagaimana memberikan kontribusi terhadap siapa saja yang masuk di situ. Lalu bisa dilihat di Instagram itu. Maka di museum merubah sebuah kebijakan, tidak boleh foto. Kalau di tempat kami, foto bisa dilihat di saat di Instagram. Selanjutnya dampak dari sebuah digital marketing. Artinya ini yang kami lakukan, lalu dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah peningkatan brand awareness. Banyak yang kemudian kembali pada kami luar biasa sekali, dari mulai anak TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan umum. Jadi satu hari kami sudah mendapatkan hampir 700-600 pengunjung sekarang yang terus berjalan di kami. Yang kedua adalah peningkatan jauhan IC. Dengan adanya sosial media digital, tamu kami dari berbagai macam di luar dari Jawa dan bahkan di luar negeri. Gara-gara apa? Kami memberikan tentang digital marketing. Kemudian mendorong keterlibatan pengunjung. Jadi pengunjung museum kami tidak hanya melihat, tapi berinteraksi dan memberikan kontribusi terhadap karya. Itu yang terpenting. Karena ini yang kemudian kami ajukan sebagai salah satu. Jadi di museum, dia bisa kemudian melakukan berbagai macam, bahkan sampai pada ekspresi seni. Kami menyediakan cat, kami menyediakan bahan-bahan untuk apa yang dia lakukan, dan dia bisa kemudian melihat itu hasilnya setelah dia kunjung. Selanjutnya adalah edukasi lebih interaktif. Nah, ini sebagai salah satu yang kemudian harus ada di kami, karena kami berbasis pendidikan. Maka di saat kemudian di museum, maka dia bisa melakukan ekspresi
dan kami memfasilitasi dengan berbagai macam dalam bentuk seni dan lain sebagainya agar supaya kemudian edukasinya muncul. Karena kami merubah bahwa museum hanya sebagai riset, itu tidak. Sekarang menjadi 3. Jadi museum kami sebagai riset, sebagai education, dan sebagai rekreasi. Akhirnya kami harus menyiapkan itu agar supaya kemudian sesuai dengan yang kami lakukan. Ini ada beberapa yang mungkin contoh sebagai salah satu inovasi yang mungkin bisa baca renungan. Mencintai budaya sendiri sekaligus menguasai budaya ini akan salah satu keunggulan begitu penggunaan inovasi budaya di kolaborasi seperti ini. Ini sebagai salah satu pertanggungjawaban kami antar perguruan tinggi, tetapi bagaimana melibatkan mahasiswa agar supaya dia terlibat di dalamnya. Jadi waktu itu kami join riset dengan India, dan kemudian kami bekerja sama dengan kedutaan besar, dan kami bekerja sama dengan Garuda Indonesia untuk bagaimana bisa mencoba untuk membantu artis dari India ke Indonesia dan Indonesia ke India. Itu kami mencoba untuk komunikasi dan sekaligus bagaimana itu memberikan efek terhadap mahasiswa. Jadi untuk mengenalkan tentang budaya bahwa kita berbeda itu harus melakukan suatu bentuk yang sama. Jangan sampai kemudian bahwa tempat kita adalah yang terbaik, tidak. Jadi itu menjadi salah satu terobosan kami. Dan itu hanya contoh saja dari satu negara. Jadi kami mencoba kemudian bagaimana kita saling visit. Kami visit ke India, India visit ke Jogja. Dan kami mencoba untuk menjadi kolaboratif. Nah, kolaboratifnya ini yang kami jual. Jadi biaya operasional tiket itu yang kemudian luar biasa sekali. Karena kami mencoba bersama dengan salah satu PT yang ada di Jogja. Kemudian sistem tiketnya yang itu luar biasa. Karena mahasiswa itu punya klien, artinya teman-teman mahasiswa banyak, maka biaya operasional tertutup. Nah ini yang karena keterlibatan mahasiswa dan mahasiswa sebagai market dan mahasiswa itu yang sebagai penari. Maka penonton itu kalau dalam bahasa saya berburu di kebun binatang. Jadi pasti dapat itu bahasa saya. Itu dari satu tentang bagaimana inovasi tentang pembelajaran, tetapi betul-betul mahasiswa bisa merasakan dan perguruan tinggi diakui tentang eksistensinya di negara yang lain. Yang selanjutnya adalah kami melalui EPOS. Epos Mahabharata dan Epos Ramayana merupakan sebuah epos besar di dunia ini. Perkembangan dan kreativitas mahasiswa perlu ditingkatkan, salah satunya di bidang seni. Untuk itu, ada inovasi pembelajaran seni melalui epos. Inilah contoh. Nah, saya mencoba untuk memberikan kontribusi pada mahasiswa dan bekerja sama dengan salah satu siaran TV Transmedia. Jadi kami menjual ide dan kemudian mahasiswa mencoba untuk menjadi artis ya. Lalu kami menjual ide itu kepada Transmedia dan kami dikontrak oleh Transmedia dan ini menjadi salah satu ikonnya Transmedia Bali. Tapi saya menggunakan konsep kearifan lokal. Jadi Candi Prambanan sebagai background dan kemudian artisnya mahasiswa dan teknologi yang kemudian berjalan di situ karena kolaborasi antara perguruan tinggi sama Transmedia. Dan kami dikontrak sehingga kami bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk melanjutkan sekolahnya karena dia dapat dari ini. Itu kemudian ada beberapa inovasi-inovasi yang lainnya bisa dibuka di YouTube dari karya-karya kami termasuk saya karena kami mempunyai beberapa, silakan nanti bisa dilihat di situ dan ini menghasilkan koin dan poin. Koinnya itu ya berupa uang, poinnya kami selaku dosen ternyata diakui. Jadi kalau untuk menuju ke profesor sepertinya Skopus saya sudah siap, tapi masih terlalu mudah untuk profesor, nanti tidak bagus, cepat ubanan. Jadi lebih baik saya begini aja, masih menjadi lelaki panggilan itu ternyata lebih suka dari hotel ke hotel, dari Zoom ke Zoom. Itu lebih baik kalau dokter saja, tidak profesor. Inti utama dari obrolan kita saat ini adalah kalau boleh saya mengatakan
kemajuan penggunaan teknologi dalam pendidikan seyogyanya beriringan dengan perkembangan kebijakan. Tanpa ada perkembangan dan beriringan kebijakan, maka kita akan menjadi konyol. Begitu saja, mohon maaf bila ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Joko. Wah, sudah siap Pak Faisal Huta Barat dengan pertanyaan. Tapi mohon ditunggu sebentar, ditahan sebentar, nggih, Bapak Ibu dan seluruh peserta semuanya. Ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan, ya, sekilas. Mohon bersabar untuk penanya, ya. Nanti pertanyaan boleh langsung atau ditulis di kolom chat. Bapak Ibu, bahwasanya S2 Magister Manajemen membuka pendaftaran baru untuk batch 18. Perkuliahan hanya 1,5 tahun, kuliah fleksibel, tesis selesai dalam 1 semester. Masih perkuliahan kita bersifat hybrid, ya, ada online dan offline kelas, semua background S1 dan segala profesi apa saja bisa daftar. Kemudian kuliah serasa ikut workshop, pembelajaran study case dengan materi up to date, minim tugas tetap berkualitas. Dan yang terakhir, tesis dan ujian mudah, semua serba terjadwal. Full paket 32 juta sampai lulus dan kuota sangat terbatas. Mohon bisa dicatat kontak person yang bisa dihubungi untuk pendaftaran di perkuliahan semester ganjil tahun 2025-2026. Ada Bapak Ibu yang berminat untuk temannya, saudaranya, bisa menghubungi kami di nomor 085179644788. Dan harga ini khusus daftar di bulan April dan Mei, ya. Silahkan. Terima kasih. Kita kembali ke sesi diskusi berarti sekarang. Untuk sesi pertama bisa 3 pertanyaan dulu. Ini Pak Faisal Huta Barat sudah siap. Silahkan Pak Faisal, bisa langsung diajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Ini menarik Pak. Jadi kalau berbicara, tadi Bapak mengkolaborasikan dunia pendidikan dengan kebisnisnya. Nah, kebetulan saya ada di Magister Bisnis Pak. Tetapi lagi-lagi pada saat bicara pendidikan, lalu saya berbicara terhadap diri saya ke anak-anak saya Pak. Jadi anak-anak kita itu mindsetnya belum berubah Pak. Seperti mungkin saya yang waktu itu. Seperti anak saya sekarang. Saya memang sudah tidak muda lagi Pak. Usia saya sudah lebih dari 55 lah. Kurang-kurang lebihnya begitu. Kenapa ini ada pertanyaan untuk apa yang akan saya jawab? Apabila ada pertanyaan begini. Kenapa kita harus mengambil fakultas pendidikan? Karena kalau proses pendidikan, mindset yang terbayang oleh anak-anak kita jadi guru, Pak. Saya ingat betul waktu keponakan saya, dia mendapatkan, maaf saya sebutin namanya, di UNJ, dengan fakultas pendidikan, dengan jurusannya sosiologi. Dia nggak mau ambil, Pak. Lalu saya sampaikan begini, waktu itu kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu mungkin Pak. Saya katakan, kenapa nggak diambil? Ambil aja. Saya bilang, aku nggak mau jadi guru Om. Loh, apakah pendidikan itu harus jadi guru? Saya sampaikan seperti itu. Kamu punya kesempatan untuk mengambil magister lagi? Mungkin tidak MPD, mohon maaf. Bisa mengambil MM, bisa mengambil MSI atau apapun. Nanti di sana konsentrasinya. Kita mau kemana? Nah, itu kan panjang kita bercerita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita. Nah, bagaimana kalau seandainya di dunia yang lebih luas lagi ada diskusi tentang ini? Karena begini Pak,
saya punya komunitas diskusi itu orang-orang yang memang usianya di atas 50, Pak. Yang notabene adalah anak nomor 3 atau 4 yang sedang mau kuliah. Yang 1-2 sudah selesai. Kadang-kadang pada saat kita berbicara universitas yang memang maaf, yang dulunya IKIP, Pak, ya kayak UNY, kayak IKIP Jakarta segala macamnya itu ya, banyak IKIP yang sekarang jadi bukan IKIP lagi, jadi universitas. Nah, ini bagaimana caranya kita menyampaikan bahwa kalau kita masuk fakultas pendidikan itu tidak juga jadi guru. Bisa kita menjadi yang lain. Bisa menjadi diri kita yang lain, tidak harus menjadi guru SD, SMP, SMA gitu. Jadi momoknya anak-anak kita sekarang ini kalau masuk universitas negeri Jakarta ataupun apa, masuk fakultas pendidikan, waduh nanti saya jadi guru. Nah, ini bagaimana Pak cara menyampaikan pencerahannya dari Pak Joko bahwa jangan sampai bahwa anak-anak kita itu juga, ya kita-kita dari yang ngambil bisnis pun kita terbuka saja dalam berbicara teknologi pendidikan dikaitkan ke bisnis. Nah, dari sini mungkin ada minta pencerahan dari Pak Joko, mungkin nanti kita berkembang diskusi yang lain. Terima kasih Bapak. Ya. Langsung Baik. Ibu. Nggih, bisa mohon maaf, kita ke penanya kedua dulu nggih, Bapak. Ya, Ya, monggo deh. biar ini kita simpan dulu pertanyaan dari Pak Faisal. Nggih, Mohon nggih, bersabar nggih, Pak Faisal. nggih, nggih, nggih. Ya, terima kasih untuk penanya kedua dari Bu Asih Rumanti. Silahkan Bu Asih. Baik, terima kasih Ibu Tri Wahyuni untuk kesempatannya. Selamat malam Pak Joko Pamungkas, Bapak Ibu teman-teman yang terkasih. Salam Ibu. Selamat malam. Iya, saya ada beberapa pertanyaan ya. Saya tadi ketika membaca judulnya udah mikir, waduh, ini judulnya Strategi dan Efektivitas Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan. Saya EP Pak, saya jadi dari pendidikan background saya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan Pak. Izin saya bertanya, mungkin ini kaitannya dengan lebih kepada yaitu tadi yang Bapak berikan subjudul yang pertama yaitu tentang komunikasi konvensional vs modern. Tetapi yang ingin saya tanyakan bukan tentang komunikasinya Pak. Tadi kan ada beberapa juga catatan dari Pak Joko terkait pemanfaatan teknologi informasi pada era digital ini. Tadi disebutkan ada 3, penggunaan LMS, komunikasi digital, pemanfaatan medsos, dan platform edukatif. Nah, ini yang mau saya tanyakan adalah tentang saat ini sudah sangat apa ya istilahnya sudah hampir semua di dunia pendidikan itu baik sekolah maupun universitas ya. Itu pada saat assessment, katakan saja ujian ya. Itu mereka sudah paperless atau tidak menggunakan kertas. Artinya sudah berbasis digital begitu. Juga kan tadi Bapak menyebut LMS. Memang di sekolah kami di mana saya juga bekerja itu sedang digalakkan adanya LMS. Tetapi pada saat assessment atau ujian, saya ingin mendengar pendapat dari Bapak. Menurut Bapak untuk assessment atau ujian, baik itu yang diselenggarakan oleh sekolah atau universitas atau yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang saat ini tahun depan akan dimulai yang namanya tes kemampuan akademik TKA ya, kalau nggak salah dari Bapak Menteri kita yang baru. Kalau menurut pandangan Pak Joko sendiri, apakah berbasis kertas, maksudnya menggunakan kertas, ataukah paperless? Jadi kalau di tempat saya kan pakai paperless ya. Nah itu menurut saya ingin mendengar Bapak kan sudah punya pengalaman begitu banyak ya, malah melintang di dunia pendidikan. Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua adalah ini tadi pentingnya komunikasi di era digital ya. Saya ingin mendengar juga bagaimana ini keterampilan para guru ketika berkomunikasi di era digital. Nah, ini menjadi satu hal yang challenging menurut saya karena pada saat ini di tempat saya bekerja itu ada istilahnya ada 2 generasi ya. Ada guru dengan generasi katakan ya itu guru-guru yang maaf yang usianya sudah senior lah. Dan versus guru-guru yang masih muda atau masih junior. Nah, ada gap di sini dalam hal melakukan komunikasi khususnya kepada para pelanggan ya atau katakan saja para orang tua murid lah ya karena saya
background kan di pendidikan, sehingga concernnya pada pelayanan pendidikan kepada para orang tua siswa. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya komunikasi yang efektif di era digital ini, khususnya bagi para guru atau educators lah ya, nggak hanya guru. Bagaimana mengembangkan diri agar mampu berkomunikasi efektif, mengingat banyak sekali kasus yang terjadi di dalam dunia pendidikan itu karena basicnya adalah yaitu tadi miskomunikasi karena menggunakan yaitu tadi alat-alat yang modern. Kalau dulu kan lebih zaman dulu kayaknya nggak terlalu banyak miss ya karena masih menggunakan komunikasi yang konvensional. But now sekarang ini sudah hampir semua yang konvensional itu udah nggak ada. Semua menggunakan komunikasi era digital. Jadi lebih kepada bagaimana sih guru itu berkomunikasi efektif pada era digital. Jadi 2 pertanyaan dari saya, Pak Joko. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih untuk semua pemaparannya. Selamat malam. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih Bu Asih untuk 2 pertanyaannya, dan ada tadi pertanyaan dari Pak Faisal dan 1 ada di kolom chat untuk Pak Fernandes. Mohon bersabar, nanti kita ke sesi berikutnya nggih. 3 dulu. Yang pertama dari Pak Faisal tadi yang sudah memaparkan berdasarkan pengalamannya yang luar biasa di mana beliau sering ada komunitasnya dengan teman-temannya mendiskusikan bagaimana perkembangan saat ini generasi muda kita ini seperti itu. Pak Joko, kami persilahkan untuk ke pertanyaan Pak Faisal dulu mungkin atau dari Bu Asih. Baik, ke Pak Faisal dulu ya. Ya, Terima kasih silakan. Pak Faisal, mohon izin senior memberanikan diri untuk menjawab. Yang pertama, setelah kami dari BLU, kemudian kami ke BH, jangankan mahasiswanya Pak Faisal, dosennya saja sulit untuk merubah mindset menjadi bisnis di dalam pendidikan. Saya sendiri juga termasuk yang waktu itu kekeh bahwa kami memang dicetak pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan menjual aset bangsa waktu itu. Tapi perkembangan yang kemudian harus dituntut oleh lembaga kami, maka mau tidak mau mencari orang-orang yang mau merubah mindset. Dan akhirnya perubahan mindset itu harus dilakukan dengan secara nyata dan akhirnya membawa dampak perubahan terhadap beberapa teman yang waktu itu masih kekeh dengan sebuah bahwa pendidikan itu ya seperti ini begitu. Sama Pak, artinya di IKIP itu waktu saya masuk ke IKIP itu juga sama. Orang tua saya itu besok jadi guru ya gue. Betul Pak, background orang tua saya adalah militer Bapak. Dan jelas kami itu sebenarnya sudah lampu hijau saya ke Angkatan Laut. Tetapi saya rubah Bapak. Saya kemudian memasukkan ke IKIP. Dan itu pun sama, orang tua saya besok jadi guru. Gitu. Dan guru ya akhirnya hanya sebutan di kampung Pak. Karena kalau kami pulang saya ke kampung itu saya disebut oleh teman-teman yang ada di sana Mas Guru Pak. Karena masih muda. Jadi Mas Guru. Tetapi duduk saya dihormati Pak. Jadi saya kalau kenduren gitu, kenduri di kampung, saya duduk dengan Pak Dukuh dan Pak Kaum Pak. Iya. Karena Pak Guru. Jadi saya diberi kehormatan untuk duduk di paling belakang, tetapi menghadap para teman-teman gitu. Karena Mas Guru itu. Ada suatu kebanggaan sedikit dan kami terima kasih dengan Pak Presiden Gus Dur dengan adanya perombakan kenaikan gaji, akhirnya luar biasa guru menjadi naik gajinya. Dan sekarang alhamdulillah di tempat kami untuk menjadi guru sekarang sudah tidak malu Bapak, karena animo kami luar biasa sekali untuk menjadi guru. Cuman memang betul Bapak, jadi perguruan tinggi tidak harus menjadi guru. Karena nanti di dunia kerja pasti akan dicari dan terus terang kami sudah mengantar teman-teman masuk ke dalam dunia kerja di luar dari keilmuannya. Kami memasukkan teman-teman ke Angkatan Udara karena dia mempunyai skill bisa meniup Pak Karto, rateko-teko, Pak Karto, rateko-teko. Itu dari pendidikan SD, Pak. Dan kemudian Gubernur AU datang, lalu kemudian dia saya mencari orang pendidikan tapi yang bisa meniup trompet. Lalu kemudian dites anak PGSD itu, lalu sekarang sudah menjadi Letnan 1. Kemudian saya juga mengantarkan salah satu yang sekarang kemudian menjadi di Akpol kepolisian karena dia bisa bermain keyboard. Itu anak dari jurusan pendidikan anak usia dini.
Karena apa? Skill di saat kemudian kuliah itu ternyata membawa dampak luar biasa. Termasuk beberapa teman kami masukkan ke Bank BNI, Krakatau Steel, karena bukan karena pendidikan dalam arti konteks ijazahnya, tetapi karena pada waktu mahasiswa dia mempunyai prestasi-prestasi yang cukup luar biasa. Dan kami juga ada yang pinter TI, Pak, bisa membodol tentang beberapa, dan sekarang menjadi security di salah satu bank. Itu karena keprestasiannya gitu. Dan kami harus mengantar dia sampai pada pembimbingan dia bahwa harus kemudian jalannya benar. Artinya menjadi seorang mahasiswa yang benar, artinya tegas dalam bahasa Jawa itu. Jadi itu yang kemudian. Jadi Pak Faisal, saya setuju merubah mindset tidak hanya kemudian mahasiswanya, dosen mah cukup luar biasa Bapak. Dan terus terang kami juga mengalami suatu gejolak batin Bapak waktu itu karena pendidikan yang kemudian dibisniskan. Tetapi kembali pada apa yang kami sampaikan bahwa kebijakan itu dan teknologi itu harus seiring dengan kebijakan. Karena apa? Kalau tanpa ada itu, maka kita akan menjadi sesuatu yang saling membelok. Dan itu tidak berdampak baik terhadap klien atau mahasiswa. Gitu Pak Faisal. Ya, Pak Joko, mohon maaf izin sebentar, Pak. Siap, Artinya kalau saya bisa tangkap dari uraian Bapak itu, satu, basically kita tetap di dunia pendidikan, basically-nya, karena fakultas yang kita ambil. siap, Berarti di sisi lain, ada inner beauty yang harus dibangun di dalam diri kita. betul. Kalau tadi dikatakan anak Bapak, dia bisa trompet. Nah, Ya, artinya dia masuk di luar dunia pendidikan, itu karena trompetnya. ya, Kira-kira yang saya pandang begitu. Nah, artinya bahwa tinggal kita punya PR, saya pribadi mungkin punya PR, pada saat ada diskusi lagi dengan teman-teman, ya saya bilang ya Fakultas Pendidikan di oke, nggak ada masalah. Yang penting inner beauty yang ada dalam diri kita harus kita bangun. Bahwa betul. itu tidak hanya sebatas pendidikan saja. Ya, Intinya mungkin seperti itu kali Pak Joko ya. betul. Artinya basically-nya tetap di dunia pendidikan, tetapi inner beauty yang ada dalam dirinya diri harus dikeluarkan. Agar itulah yang akan menjadi cikal bakal dia ke depannya seperti apa. Saya pikir itu Betul. Pak Joko ya. Ya, jadi Oke, bahwa kita sepakat. potensi itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Tetapi basic pendidikan itu akan memberikan tentang sebuah landasan setiap melakukan apapun. Karena apa? Yang namanya pendidikan pasti ada suatu etika di dalamnya dan lulusan pendidikan pasti mempunyai tentang sesuatu aturan atau mungkin semacam sebuah pengendalian diri menurut saya Bapak. Karena di situ ada pedagogi yang kemudian diajarkan gitu. Gitu Pak Faisal. Ya, siap, siap. Terima kasih Pak Joko, terima kasih. Yeah. Kemudian Ibu tadi Dari Bu Asih dulu nggih, dari Bu ya, Asih Rumanti ada 2 pertanyaan tadi. Kalau nanti mohon koreksinya ya, yang saya tangkap dari pemaparan Ibu Asih tadi, kesimpulannya bahwa pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan itu, khususnya saat di sekolah gitu ya, ujian sudah lebih banyak pakai LMS sehingga memungkinkan untuk paperless seperti itu ya. ya, Nah, kira-kira menurut Bapak paperless atau paper base yang lebih bagus? Itu ya, yang pertama. ya. Silakan Bapak. Kembali pada slide saya yang terakhir, Ibu. Jadi perkembangan teknologi juga harus diiringi dengan perkembangan kebijakan. Kalau kemudian kita tidak ikut dengan kebijakan, maka dianggap kita tidak taat terhadap kebijakan itu. Maka dimanapun bumi yang dipijak, langitnya yang kita junjung. Kalau Oh, kemudian kita akan berubah, maka kita harus mempunyai tentang bumi sendiri. Itu yang perlu harus menurut saya, bagi saya sendiri gitu. Jadi bukan karena kemudian bagus dan tidaknya, tetapi karena perkembangan teknologi dan kemudian perkembangan kebijakan, maka kita harus mengambil sebuah sisi positif. Jadi kalau kebijakan pemerintah menggunakan tentang ini, maka kemudian kita harus mengikuti itu. Karena kalau tidak mengikuti, kita dianggap kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemegang kebijakan. Nah, ini yang mungkin agak sedikit berbeda dengan beberapa teman yang mungkin mempunyai kebijakan di luar dari sebuah kebijakan. Artinya lembaga yang punya independen dalam mengaturnya.
Tapi kalau secara umum kita ada di bawah kebijakan. Saya tidak berani mengatakan lebih bagus. Karena apa? Semua pasti ada pada zamannya. Gitu. Oh, Lalu yang kedua tentang apa tadi, Bu? keterampilan komunikasi Ya, guru di era digital, gitu oke. ya. Ya. Dengan Oke. berbeda generasi, Ya. gitu ya. Bagaimana membuatnya menjadi efektif? Iya, betul. Oke, Ibu, Bu, siapa tadi ya? Bu Asih, Bu Asih. Terima iya. kasih Bu Asih, karena Ibu juga pendidik. Saya itu punya teori baru, Ibu, yang saya lihat di lapangan. Jadi kalau ada jalan pagi hari, jam 6 sampai jam 7 itu macet di salah satu lembaga sekolah, maka saya anggap bahwa sekolah itu adalah sekolah favorit. Dan sekolah favorit itu adalah sekolah yang memacetkan dan orang tuanya sudah dalam arti tanda petik ekonominya menengah ke atas. Hmm, Di saat kemudian menengah ke atas, secara pendidikan dan fasilitasnya itu sudah ketemu. Jadi begitu hmm, menggunakan sosial media WH di grup, itu semua orang tuanya sudah paham apa hmm, plan dusinya. Perencanaan di saat pembelajaran apa, actionnya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Karena di saat kemudian waktu saya juga beri kesempatan untuk mengajar di lapangan sebelum jadi dosen, itu biasanya kami dengan orang tua sudah ada komunikasi bahwa perencanaan dalam 1 tahun semester sekian akan ada ini, ada ini. Maka orang tua sudah tahu. Begitu kami berikan informasi bahwa ini perkembangannya anaknya, maka dia kemudian langsung bisa menjawab dan langsung bisa mencarikan solusi bersama antara guru dan orang tua. Tapi kalau kemudian tidak match, artinya antara guru dan orang tua itu berbeda, mohon izin. Bukan saya mengatakan pendidikan atau kasta, bukan. Tetapi kesetaraan dalam hal berpikir. Itu ternyata berpengaruh betul. Maka lebih seyogyanya kalau diimbangi dengan tradisi atau bertemu secara langsung. Karena apa? Memberikan evaluasi, mohon maaf, pada anak, itu masalahnya tidak pada anak. Tapi orang tuanya menerima atau tidak. Karena kami pernah memberikan tentang sebuah masukan terhadap salah satu lembaga, salah satu anak, itu yang tidak terima orang tuanya. Karena perbedaan dalam hal ketika. Tapi begitu kita berikan informasi secara manual, kita rembuk itu berbeda. Jadi kita hanya memberikan solusi agar supaya itu. Jadi intinya Ibu, kita harus betul-betul memahami tentang kondisi lapangan. Apakah orang tua sesuai dengan apa yang kemudian kita harapkan dalam arti konteks ekonomi, pendidikan, dan iklim keluarga. Kalau belum, kita seyogyanya yang menurunkan DRIP selaku pembimbing atau selaku guru. Karena tidak semuanya sama. Mohon maaf, itu Ibu Asih, pengalaman di lapangan saya. Baik, terima Bagaimana kasih Bu Pak Asih? Joko. Terima Oke, kasih banyak. Terima kasih. terima kasih. Sama-sama. Baik, sebenarnya saya juga tertarik untuk menyambung ini Pak Joko, tapi nanti saya mengurangi waktunya teman-teman peserta di sini. Nanti kalau masih ada waktu, boleh saya Ya, menyambung. boleh. Ada pertanyaan dari Pak Utoro Sudono yang ada di kolom chat. Menjadi guru apakah masih jadi hal yang menarik untuk generasi saat ini? Atau bahasa lainnya, bagaimana upaya bagi pendidik untuk menarik minat siswanya menjadi guru seperti itu? Oke, silakan Pak Joko. Saat ini kami di lembaga kami itu hanya memberikan beberapa kapasitas. Jadi seperti pendidikan luar biasa itu hanya maksimal 2 kelas. Satu kelasnya 40 dan yang mendaftar kami sudah 700. Itu yang satu. Pendidikan SD kami hanya 6 kelas maksimal. Yang mendaftar sudah hampir 2000. Kemudian guru PAUD itu kami hanya 2 kelas. Yang mendaftar sudah hampir 570-an. Jadi menurut lembaga kami menjadi guru ternyata cukup luar biasa karena Bapak, sekarang guru itu kesejahteraannya cukup luar biasa. Di samping gaji, dia mendapatkan sertifikasi. Di samping sertifikasi ternyata ada juga yang mendapatkan remunerasi dari lembaganya. Jadi kesejahteraannya sepertinya sudah luar biasa, cuman belum merata Bapak. Artinya tidak semua guru PAUD itu mendapatkan lembaga yang luar biasa.
Tapi ada juga lembaga PAUD yang gajinya lebih dari dosen, Bapak. Tidak usah saya sebutkan lembaga mana itu. Tapi Bapak mungkin sudah tahu. Karena apa? Ada lembaga yang luar biasa sekali. Karena apa? Dari sisi sarananya, dari sisi tentang menstimulasi anaknya, semua sarananya sudah terpenuhi. Tetapi untuk yang guru yang sifatnya SD, SMP, dan lainnya, kalau kita ngobrol tentang apakah diminati, luar biasa sekali banyak. Nah, perguruan tinggi sekarang yang institut, universitas, itu boleh membuka non-pendidikan. Walaupun itu dalam rangka pendidikan. Jadi ada yang namanya murni. Jadi banyak mahasiswa juga yang kemudian mendaftar di murni, tidak hanya di pendidikan. Tapi apakah kemudian berimbang? Imbang, Bapak. Karena apa? Malah tujuan utamanya di pendidikan. Atau mungkin karena yang di lembaga kami adalah mencetak guru, maka kami melihatnya dari sisi tentang gurunya. Tapi nggak tahu kalau di sebelah, karena sebelah tidak cetak sebuah guru. Ternyata juga animonya lebih banyak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak. Oke, demikian tadi pemaparan untuk pertanyaan Pak Utoro. Apakah ada yang ingin disampaikan dari Pak Utoro? Cukup, Bu. Saya pikir sudah cukup Oke. informatif, bahwasannya masih menarik karena urusannya renumerasi ya. Seharusnya juga seharusnya juga mengarahnya ke opportunity yang lebih, maksud saya. Karena kalau sekedar ekonomi juga mungkin ya begitulah ya. Orang Mm-mm. tertarik dengan gula-gulanya di uang. Iya. Tapi beyond uangnya gitu maksud saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Utoro. Eh, jujur kayaknya memang bidang apapun kalau di situ uangnya besar pasti banyak peminat gitu ya Pak Joko ya. Betul, betul, betul. Karena Kenapa? memang Mm-mm. harus sadar bahwa, mohon maaf ya, Nggih, ilmu pengetahuan kita untuk kuliah itu karena untuk bekerja. ilmu Belum sebagai pengetahuan. sebuah ilmu pengetahuan yang sifatnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi Hmm, kita belum sampai ke situ gitu. Karena hmm, memang perut kita masih perlu ditata gitu. hmm. Nanti seperti Brunei Darussalam, kemudian seperti Norway atau kemudian ke Brunei ya. Ir- Ekonominya tidak usah mikir karena negara sudah memberikan memenuhi. iya gitu. Mm-mm. Itu beberapa negara yang mungkin waktu itu wah ya enak ya karena dari sisi ya sudah ditanggung negara. Nah di tempat Hmm. kita naik ke pom bensin saja 2.000 ya Bu. Nah, itu kan perlu harus ditata. Betul, betul sekali, Bapak. Ya, untuk sementara memang yang menjadi iming-imingnya ya masih seputar itu. Harapannya kita bisa menjadi negara yang lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, rasanya kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya, nggih, Bapak. Yang pertama, saya kasih kesempatan kepada Pak Fernandes yang sudah mengangkat tangannya dari tadi. Silakan, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Tri. Halo, Pak. Salam kenal. Saya Fernandes, Bapak. Eh, jadi gini, Pak. Saya mau cerita dulu. Saya kan sedang buat jasa sertifikasi BNSP, Bapak. Sertifikasi BNSP untuk skema digital marketing dan juga trainer. Jadi trainer ini ada level 3 sampai 6. Sorry, ada asisten trainer, trainer, senior trainer, dan juga satunya itu master trainer. Jadi ada 5 jenis sertifikasi yang sedang saya buka gitu ya. Buat teman-teman Asia nggak usah khawatir, nanti mungkin bisa kita kasih diskon gitu ya, Bu Tri ya. Nah, sertifikasi BNSP ini kan normalnya kan diadakan secara offline ya, Pak ya. Mm-mm. Tetapi sekarang BNSP uh, punya metode yaitu online gitu. Jadi kalau kita ada LSP gitu ya, kita bisa mengajukan license untuk online. Dan kebetulan saya sekarang ini sudah punya license untuk online itu, Bapak. Jadi kita bisa sertifikasi secara online. Nah, kalau yang sudah kita coba untuk beberapa peserta anak-anak muda-muda itu mereka nggak ada masalah. Malah mereka seneng, Pak, kalau sertifikasinya itu online karena biayanya lebih murah, pastinya lebih murah gitu. Karena kita nggak perlu sewa hotel atau sewa ruangan gitu ya untuk sertifikasi. Mereka nggak harus datang juga ke lokasi gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan kalau untuk para peserta yang mungkin usianya di atas 50 tahun, seperti Bapak bilang tadi, circle-nya Bapak ada di atas 50 tahun gitu ya.
kira-kira lebih milih mana sih Pak? Sertifikasi online dengan harga yang lebih murah atau sertifikasi offline tapi harganya lebih mahal? Kira-kira lebih seperti apa? Karena untuk sekarang ini sejujurnya saya masih belum, kalau dulu kita beberapa bulan lalu kita buka itu memang eh, offline ya Pak ya, tapi karena sekarang kita udah punya license online, jadi kita sertifikasinya kita jalankan secara online gitu Pak. Tapi kalau misalkan saya adakan online ternyata tidak bisa diterima atau tidak banyak peminatnya untuk usia-usia di atas 50 tahun, otomatis kan kita harus buka yang offline juga seperti itu Pak. Kira-kira masukan Bapak seperti apa? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Fernandes. Kami simpan dulu. Selanjutnya ke pertanyaan kedua dari Bapak Christian Gelan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Tri. Ya. Bapak Joko, saya Christian Gelan di NTT. Sehari-hari bekerja di satu LSM di NTT. Kami beberapa waktu lalu dan masih terus melakukan pengawalan terhadap program itu. Salah satunya terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini kebetulan nih saya. Dalam proses implementasi program itu kami banyak menggunakan game-game edukatif. Game-game edukatif baik yang digital atau konvensional kami cetak dan kemudian kami pakai, dan itu ternyata cukup menarik dan cukup membuat anak-anak peserta didik cepat memahami pesan apa yang mau disampaikan dibandingkan dengan cara mengajar yang zaman saya dulu, guru-guru zaman saya dulu kayak gitu. Dan ini menarik saya pikir yang Bapak sampaikan dengan strategi-strategi tadi yang sudah disampaikan. Tapi memang Pak, dalam proses mengedukasi yang kita lakukan, memang ada juga bukan hanya kepada murid, siswa, tapi juga kami lakukan kepada guru-guru untuk melakukan misalnya integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam mata pelajaran dan sebagainya, itu kami lakukan. Tapi memang seperti yang tadi Ibu Asih sampaikan, ada sedikit kendala ketika kita ketemunya guru-guru yang yang masih baru atau guru-guru yang masih muda. Itu mereka cepat sekali tangkap dan kemudian melihat momen ini sebagai satu strategi pembelajaran yang interaktif dengan siswa, dan kemudian itu bisa diterima secara baik oleh siswa. Tapi oleh guru-guru yang minta maaf yang sudah hampir pensiun, itu memang agak susah kami temui. Ketika kami datang mereka senang karena kami berbagi dengan mereka, dengan anak-anak mereka dan sebagainya. Kami bikin simulasi, kami bermain game dan sebagainya, dan kemudian itu cukup diterima. Nah, tapi ketika kita kembali, guru-guru ini yang senior-senior ini kemudian kembali lagi dengan dia punya metode pembelajaran dan sebagainya. Yang bisa mengadopsi metode-metode itu yang guru-guru yang lagi semangat-semangatnya mau menjadi guru yang ini itu. Nah, pertanyaan saya sederhana, bagaimana menggerakkan guru-guru yang senior ini agar mereka juga bisa mengubah metode pembelajaran yang mereka pakai supaya bisa lebih interaktif, lebih bisa mengedukasi dan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak zaman sekarang. Itu saja Pak. Makasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Christian. Oke, sudah dua ya Bapak. Ada satu kami ambil dari kolom chat ya. Nanti bisa kita bahas saat akan diberikan penjelasan dari Bapak Joko. Kita ke pertanyaan Pak Fernandes, nggih, Bapak. Ya. Di mana beliau ini memiliki usaha jasa sertifikasi BNSP. Kemudian kalau dulu lebih banyak dilakukan secara offline, harus sewa tempat, ya banyak biaya yang dikeluarkan. Tapi saat ini sudah memiliki license untuk melaksanakan secara online. Namun beliau berusaha untuk bagaimana jasa sertifikasinya ini bisa diterima oleh semua kalangan. Kalau dibilangnya tadi sampai saat ini anak muda suka dilaksanakan secara online. Kira-kira kalau ingin masuk ke peserta yang usianya di atas 50 tahun itu saran dari Pak Joko online apa offline kira-kira seperti itu. Silakan Bapak.
Baik, terima kasih Pak Fernandes. Yang pertama, tergantung dari tujuan dia mencari sertifikasi. Artinya, kalau memang sertifikasi itu sebagai syarat dia untuk menjadi lebih berkompetensi dan diakui tentang kompetensinya, memang itu menjadi syarat mutlak dia untuk melakukan sesuai dengan SOP skema tersebut. Yang kedua tentang konten skema. Artinya kalau skemanya itu memang bisa di-online-kan dan nasabah atau usernya itu memang bisa untuk online, kenapa tidak? Tetapi kalau kemudian kontennya itu tentang bagaimana menjadi seorang penari gitu. Karena di Yogyakarta ada skema tentang abdi dalam. Bagaimana niru jare itu tidak bisa di-online-kan. Karena memang harus praktek. Menari tidak bisa di-online-kan. Karena memang skillnya itu. Jadi skema. Yang kedua, bagaimana dengan orang tua yang memang betul-betul tujuannya ingin mencari sertifikasi dan memang dia tidak paham betul dengan teknologi. Lebih baik darat, Pak. Karena mau tidak mau kita harus memberikan kontribusi selama memang kuota jumlah rombongan belajarnya dari polanya Bapak terpenuhi. Jangan sampai juga Bapak rugi gara-gara kemudian melayani 3 orang dengan itu, ya tidak bisa. Maka kita juga harus bisa memberikan sesuatu yang kemudian tidak merugikan diri kita Bapak. Jadi satu skema, yang kedua tergantung user Bapak. Kalau user dan kemudian rombongan belajarnya kemudian mau membiayai, kenapa tidak? Tetapi kalau yang mudah dan kemudian teknologi dan skemanya bisa di-online kan, ya kenapa harus enggak harus online Pak. Karena tidak mau kita harus sesuai dengan perkembangan zaman. Maka anak kita pun juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak bisa kalau tidak. Itu jawaban saya Pak. Mohon maaf bila kurang berkenan. Yang kedua, karena saya juga punya beberapa sertifikat itu cuman karena 3 tahun tidak dipakai karena terlalu sibuk dengan berbagai macam termasuk jual diri juga ini, makanya juga tidak terpakai karena sering kemudian menolak untuk ke itu. Yang kedua Baik, untuk terima kasih Pak Joko. untuk yang Pak Christian, saya itu mengalami waktu PPG Pak Christian. Saya mensertifikasi guru dan guru itu adalah guru saya Pak. Begitu kemudian memakai laptop, dia hanya bisa enter dan salah Pak cepatnya. Dia tidak bisa ngetik, kalau ngetik 11 jari Pak. 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi dia yang menjadikan saya Pak. Sehingga saya menjadi dosen itu adalah guru saya waktu saya TK dan SD. Saya kemudian waktu itu mencoba ngobrol dengan beberapa teman kebijakan. Gimana kalau ini menulis saja untuk ujiannya. Tidak usah kemudian menggunakan komputer. Waktu itu ditolak, maka banyak yang kemudian PPG waktu itu tidak lolos. Gara-gara ujian nasionalnya pakai komputer. Sedangkan waktunya habis untuk diem, Pak. Diemnya bukan karena nggak bisa mengoperasikan. Maka kemudian waktu itu kemudian ada kebijakan boleh kemudian ujian itu pakai ujian tangan. Maka kemudian waktu itu banyak yang lolos karena guru-guru itu kalau untuk menulis tangan luar biasa dan bagus. Tapi itu kebijakan sementara Bapak waktu itu. Nah, yang saya sampaikan Bapak, saya yakin dan percaya air keruh itu akan jernih dengan tetesan air jernih. Biarkan Bapak Ibu itu akan pensiun dengan sendirinya, yang kita ajak untuk adalah tetesan-tetesan jernih ini. Maka air itu akan jernih dengan waktunya dan kita akan bisa memberikan kontribusi terbaik tanpa harus menyakiti air keruh. Itu Bapak, menurut saya. Luar biasa. Oke, Terima kasih, Pak. sudah tercerahkan ya, Pak Christian? Siap, siap. Ya, Nah, nggak luar nyangka biasa. dengan ketenangannya Pak Joko, rasanya Benar. kok luar biasa banget yang kita dapat itu ya dengan tetesan air bening gitu ya. Baik, sebelum ke Bu Asih, kayak Bu Asih masih penasaran, tapi saya harus kasih kesempatan pertanyaan dari Pak Pinfang. Mohon maaf kalau saya salah membacakan namanya. Selamat Ya, malam Ibu. Pak Joko. Maaf, saya mau bertanya. Pak Pinfang mau menyampaikan sendiri mungkin? Silakan. Oh, baik, Bu. Oke, silakan Pak. Saya sampaikan sendiri, Bu. Mungkin saya ketiknya tuh mungkin panjang kali, Bu. Mungkin banyaknya kejadian-kejadian viral itu karena teknologi ya, Pak ya. Seperti HP gitu kan. Seperti banyak kasus kejadian-kejadian yang terjadi gitu kan. Di mana anak membawa HP ke sekolah. Misalnya sebuah kejadian itu direkam sama peserta didik. Kenyataannya kan mungkin kita nggak tahu benar apa salah gitu Pak ya. Karena kita ini sebagai penonton istilahnya. Ya, dan pendengar. Tapi kita tidak menyaksikan kebenarannya.
Di mana kalau kejadian-kejadian yang terbaru-baru yang kita nyimak di sini kan eh, pendidik itu mendisiplinkan peserta didik. Nah, kita tidak tahu caranya seperti apa gitu kan. Cuma ya mungkin karena diviralkan, gunakan teknologi ini, Pak, disalahgunakan ini menjadi viral. Ada pihak yang dirugikan seperti itu. Nah, ini mungkin boleh maksudnya pandangan Bapak itu terkadang mungkin kadang-kadang yang disalahkan adalah guru karena adanya Undang-Undang Perlindungan Anak di sini. Nah, Betul. di mana ini kan banyak kasus ya Pak ya, sehingga kejadian ini sehingga guru-guru yang ada di daerah-daerah lain juga berpikir, ya kalau saya mendisiplin seperti ini, efeknya mungkin akan sama seperti itu jadinya. Akhirnya akan berpikir 2 kali sebelum mengambil langkah. Jadi akan berhati-hati dalam hal inilah, dalam mendisiplinkan peserta didik seperti itu, Pak. Sehingga mental para guru, ya mental nih Pak, ya mungkin kita bicara mental, akan berpikir Pak, kalau saya terlalu disiplin, istilahnya terlalu tegas itu kan, mereka berpikir, ya ini benar apa salah. Jadi ada pertimbangannya seperti itu, karena kejadian-kejadian seperti itu Pak. Nah, mungkin ini ya kaitan antara teknologi yang digunakan oleh peserta didik yang viral kan, yang kedua adanya apa tuh kasus seperti ini menjadi viral. Jadi mungkin ada hal yang menjadi koreksian di mana guru yang kita lihat penuh kehati-hatian dalam mengambil tindakan sekarang seperti itu. Yang terjadi pada yang dikeluhkan lah istilah rekan-rekan seperti itu. Ya, menurut pendapat Bapak itu bagaimana Pak? Ya, itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke, silahkan Bapak untuk langsung dijawab karena masih masuk sesi kedua tadi. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, Pak Bin, terima kasih sekali. Dan ini menjadi diskusi saya tidak hanya di kantor, tapi di tempat tidur dengan istri saya, Pak. Karena istri saya adalah kanit kriminal yang ada di Polda DIY dan dia menangani anak kelitih, Pak. Nah, salah satu yang nanti berdampak. Kenapa? Karena anak kelitih itu 1+1 sama dengan kendel, Pak. Kendel itu bahasa Indonesianya berani, Pak. Kalau Nekat sendiri kali, Pak. kasihan, Pak. Sendiri itu Ya. kasihan sekali, Pak. Dan itu Bapak menyabet dan itu sampai kemudian meninggal yang disabet pakai senjata. Tapi hukum tidak bisa Bapak, karena dia di bawah umur 16 tahun. Tidak bisa dihukum. Ya betul, ada kejadian yang tidak bisa dihukum Pak. Tidak bisa dihukum. Dia hanya dibina Bapak. Tetapi nyawa yang kemudian hilang, sudah hilang Bapak. Jadi inilah yang kemudian di dunia hukum dan di dunia pendidikan itu menjadi semakin kemudian agak sedikit runyam. Dalam arti karena haknya anak memang tidak bisa dihukum karena sesuai dengan undang-undang. Kalau dihukum hak asasi jadi kena. Polisi juga kena yang kemudian memperkarakan. Itu termasuk dengan beberapa karakter yang kemudian kita lalui baik yang dewasa Bapak. Pendidikan agama kita itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dapat agama Bapak. Bahkan itu sudah menjadi sesuatu, tapi kita terbingkai dalam sebuah ujian. Ujian wudhu dapat 10 Pak. Karena tidak pernah sholat, tapi wudhunya bisa. Gerakannya sholat, gerak Pak. Tapi begitu sudah sampai pada dewasa, sudah profesor, haji, doktor, MED, MSE, MM, tapi korupsi Pak. Yang salah sebenarnya siapa? Apakah kemudian orangnya, sistemnya, ataukah karena memang kemudian harus mau tidak mau dia terkena? Dengan pendidikan agama menjadi latar dasar. Nah itu sebenarnya apa yang salah? Itu juga sampai sekarang kita baru mencari. Tapi kami berdasarkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan dasar. Kalau dari dasar itu salah, maka kedepannya akan salah. Maka yang namanya golden age, kertas putih, tergantung ini mau diwarnain apa. Karena itu adalah invest masa depan. Pendidikan itu invest masa depan. 10, 15, 20 yang akan datang baru kita kelihatan berhasil tidak pendidikan ini. Karena kalau kemudian hanya saat itu juga, maka tidak berhasil. Termasuk juga Pak Pen, kenapa kemudian ada CCTV? Kalau kita melakukan kejujuran, tidak usah pakai CCTV Pak. Yang namanya ujian itu. Tapi karena kita itu memang tidak jujur. Karena terbiasa untuk tidak jujur. Maka sering
kita harus mengatakan kita harus belajar dengan Jepang. Jepang di saat pendidikan anak SD tidak ada PR, tetapi attitude yang dia kejar, sopan santun, kemudian tenggang rasa dan lainnya. Nah, bagaimana dengan guru? Nah, guru kalau kemudian menurut saya kalau tidak kemudian mendidik, ya berarti tidak berhasil. Kalau kemudian itu menjadi salah satu yang dihukum, maka biasanya akan terjadi merdeka. Artinya merdeka itu sekolah karemu, sekolah karemu. Karena kurikulummu merdeka gitu maksudnya. Karena guru tidak berani untuk mengambil sikap. Tetapi kata pendidik adalah sesuatu dalam konsep tembang kinanti. Jadi kita harus menggandeng. Kalau tidak menggandeng, maka salah dalam konsep pendidikan anak. Karena apa? Itu sudah ada filosofi dari Ki Hajar tentang asah, asih, dan asuh. Anak harus kemudian diberikan tentang sebuah ilmu pengetahuan dengan cara dituntun. Setelah dituntun, baru kemudian diekspresikan. Itu konsep. Jadi menurut saya Bapak, apabila ada suatu penanganan bagi guru, menurut saya selama itu sesuai dengan kaidah-kaidah norma, saya mengiyakan. Karena termasuk saya adalah dosen yang mempunyai watak keras terhadap mahasiswa saya. Pertama kali saya pasti kontrak kuliah. Anda mempunyai waktu, Anda punya hak 4 kali untuk tidak hadir dengan saya. Tetapi kemudian Anda tidak hadir dan Anda tidak punya alasan yang tepat, maka saya tidak akan mengeluarkan nilai Anda. Tapi ijab kabul itu harus di depan dengan saya. Artinya ijab kabul itu harus ada dan semuanya harus tahu. Bagaimana Pak kalau saya hamil? Oh, itu saya berikan prioritas, saya berikan tugas. Karena itu adalah khilaf atau anugerah ya. Ya tergantung Pak. Kalau hamilnya itu karena khilaf berarti ya terjadi. Kalau itu karena memang betul-betul terjadi ya berarti konsekuensi. Jadi itu Bapak. Jadi artinya bahwa saya lebih suka untuk mendidik dengan sedikit karena mendisiplinkan itu adalah kunci utama untuk kesuksesan anak tersebut. Itu Bapak menurut saya. Baik, terima kasih atas masukannya Pak, ya sangat membantu. Karena memang kejadian-kejadian sampai kita memasang CCTV ya gitu Pak ya, untuk ya sebenarnya memprotek juga, karena tidak hanya anak tapi pada guru juga, masih rekan-rekan kerja kita juga seperti Ya. itu. Ya, terima kasih Pak atas masukan dan sarannya Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Pin. Oke, Ya, sama-sama. kita masuk ke sesi berikutnya. Sudah ada 3 penanya. Kembali ada Bu Asi, ada Bu Devi, dan Pak Taufik. Saya ke Pak Taufik dulu ya. Silahkan Pak Taufik langsung disampaikan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Taufik. Ini materi yang sangat seru sekali. Kebetulan saya sedang mengalami yang namanya mendidik lagi, proses mendidik. Ini saya minta saran lebih tepatnya, lebih baik mana mendidik secara langsung kayak kita itu ngasih petunjuk atau membiarkan dia berimajinasi sendiri sampai menemukan solusi sesuai yang kita harapkan walaupun mungkin beda jalan. Karena ini kalau di company ya Pak ya, di tempat saya dan dulu juga tempatnya saya sebelumnya, itu seperti beda dua metode itu menghasilkan output yang berbeda. Yang satu ketika akhirnya lebih mandiri, yang satu ya ketika ada masalah harus tetap harus dituturi lah gampangannya gitu, bahasanya gitu. Yang satu akhirnya kalau kita ngejar project ini, kebetulan saya di dunia IT ya, jadi kalau kita ngajarin akhirnya dia kebiasaan diajarin solusinya adalah dari atasannya. Yang satu karena terbiasa memecahkan masalah sendiri, itu endingnya ya mungkin butuh proses, butuh waktu lama. Akhirnya juga secara cost production juga lebih banyak. Cuman endingnya ketika kita ada masalah yang serupa atau mungkin apapun ya, mungkin di luar IT juga, akhirnya dia bisa mandiri untuk memecahkan masalah itu karena terbiasa berpikir. Nah, cuman ini karena di dunia itu harus ngejar project, ini mana yang lebih sebenarnya invest yang lebih enak itu mana pilihannya? Apakah harus melepas gitu aja atau ya mungkin karena ngejar project cepat, udah kamu ngerjakan ini. Tapi efeknya adalah tidak ada regenerasi. Nah, tidak ada regenerasi ini mungkin kasusnya juga dialami untuk sama banyak pihak ya, karena sekarang juga
rata-rata orang dalam tanda kutip malas berpikir karena sudah ada sumber. Kalau dulu kan kita masih baca buku, tanya ke sana kemari sehingga kita bisa berpikir. Kalau sekarang kan Stack Overflow atau mungkin Google atau mungkin ChatGPT, jadi sudah tahu jawabannya. Akhirnya kita tidak berbiasa berpikir, ketika ada pertanyaan langsung itu akhirnya mau jawab apa ya nggak bisa. Nah itu minta sarannya itu. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Taufik. Kami simpan dulu ya untuk pertanyaannya Pak Taufik. Saya ke Bu Devi terlebih dahulu. Silakan Bu Devi untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Tri, selamat malam Pak Joko dan Bapak Ibu. Saya tertarik dengan materi ini, transformasi inovasi komunikasi di lingkup pendidikan dan bisnis. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Joko, tantangan kita sebagai pendidik sekarang kan kita ini, khususnya saya kebetulan di SMA Pak, saya tuh kan berarti berhadapan dengan generasi Gen Z ya Pak ya, generasi di mana serba instan begitu Pak. Gimana ya Pak caranya kita itu, bagaimana lah pendapat Bapak tentang transformasi pekerjaan yang beralih ke digital gitu ya Pak ya, kan banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan yang beralih ke digital, bahkan jurusan-jurusan yang ditawarkan universitas pun udah banyak yang berbau digital, bahkan baru-baru ini ada saya dengar universitas yang buka jurusan digital psikologi Pak, gimana nanti nggak lagi pakai psikolog tapi pakai digital untuk memetakan karakter minat bakat tapi secara spesifik, bahkan arsitektur dan lain-lain. Nah, gimana caranya kita sekolah mempersiapkan siswa untuk menghadapi ekosistem perubahan tersebut, Pak? Karena mungkin kita sama-sama tahu ya, kalau Gen Z sekarang kalau ditanya cita-cita itu nggak lagi yang kayak pekerja kantor dan lain pasti jadi YouTuber, influencer. Sementara mungkin kita juga sama-sama tahu ada namanya selebgram Arifan Rain ya Pak, salah satu selebgram virtual pertama di Indonesia. Dia bukan manusia, tapi lahir dari AI. Yang katanya dia akan menjadi pembunuh influencer gitu. Artinya selebgram saja bisa diciptakan oleh AI. Lalu bagaimana caranya kita sebagai sekolah, sebagai guru, orang tua itu mempersiapkan anak didik kita untuk menghadapi ekosistem perubahan tersebut dengan memaksimalkan segala potensi sumber daya yang ada di sekolah. Karena setiap sekolah pasti sumber dayanya berbeda-beda nih Pak. Di sini banyak guru, pasti berbeda-beda sumber dayanya. Gimana caranya agar mereka juga memiliki soft skill tentang critical thinking, problem solving, sehingga mereka menjadi manusia-manusia kreatif nantinya setelah lulus gitu Pak. Itu saja mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ini kami catat dulu pertanyaan dari Bu Devi. Kemudian ada satu lagi nih yang di kolom chat dari Pak Jayasan Sejabat. Sebelum saya ke Bu Asih, ya, ini tadi masuk lebih dulu dari Pak Jayasan. Nanti saya bacakan setelah kita selesai dengan jawaban dari Bu Devi. Baik, dari Pak Taufik tadi beliau ada di bidang IT begitu ya. Kemudian ada rekan-rekan yang dengan banyaknya pengalaman beliau kemudian ada menemukan bahwa pemecahan masalah itu kan ada yang dengan petunjuk dan ada yang dari imajinasi. Kira-kira bagaimana menurut Bapak mana yang harus dikuatkan ya untuk generasi yang akan datang? Kurang lebih seperti itu dari Pak Taufik. Nanti bisa ditambahkan lagi ya Pak Taufik. Silakan Bapak. Pak Taufik, tergantung dari tujuan proyek itu. Kalau proyek itu karena pekerjaan, maka Pak Taufik harus mengambil inisiatif mana yang kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan, maka Pak Taufik harus mencari orang yang kemudian cepat dan mencari kreativitas dan secara mandirian. Tapi kalau itu di dunia pendidikan Pak Taufik, kita harus mencari tentang perkembangan peserta didik Pak Didik. Itulah untungnya sebuah asesmen. Asesmen itu bukan menjustis bahwa dia tidak bisa. Tetapi dengan adanya asesmen itu sebenarnya kita sebagai pendidik harus mengantar yang kemudian lemah itu sesuai dengan tingkat perkembangan dari sebuah pembelajaran. Maka dua ini yang paling penting Pak. Kalau itu perusahaan Pak, Anda harus memilih. Maka yang kemudian kreativitas dan imajinasi yang kemudian harus mendapatkan reward dan mendapatkan prioritas untuk publish menjadi seorang lebih baik. Artinya promosi. Tetapi kalau itu pendidikan Pak,
kita harus betul-betul memahami tentang hakikat tentang perkembangan peserta didik. Karena peserta didik itu tidak sama. Dan asesmen itu bukan menjustis dia tidak bisa. Tetapi kita memberikan tentang informasi bahwa anak itu belum sampai pada tingkat perkembangannya. Di mahasiswa juga sama. Perkembangan peserta didik itu penting. Karena apa? Tidak semua mahasiswa itu dalam hal motorik, kognitif, bahkan psikomotornya sama. Ada juga anak yang kemudian sudah diberikan tentang sebuah tema, dia langsung berjalan untuk membuat paper. Tapi ada juga yang kemudian terstruktur, Pak. Dipakai kemudian dengan kunci 5W1H untuk membuat kalimat saja. Apa, bagaimana, siapa, baru dia menyusun. Dan hasilnya ya memang itu karena tersusun. Tetapi tahapannya itu beda. Itu Pak Topik. Jadi tergantung dari di mana yang kemudian dilakukan. Kalau itu proyek dan itu memang membutuhkan tentang sebuah kredibilitas perusahaan, saya memilih yang mandiri dan imajinasi. Tapi kalau pendidikan, itulah seharusnya asesmen. Kita memberikan pendampingan bagi yang belum sesuai. Karena apa? Umur, pengalaman, jam terbang, dan kondisi keluarga mempengaruhi dalam perkembangan peserta didik atau siswa. Itu Pak siapa ya? Pak Topik. Taufik. Fantastik. Bagaimana Ya. Pak Taufik? Iya, artinya kalau dalam dunia pendidikan kita harus kayak sekolah itu harus sesuai dengan kurikulum gitu Pak ya, berarti Pak ya? Tidak Pak Topik. Kurikulum Oh itu tidak. sebenarnya hanya perangkat saja. Tapi gurulah Oh perangkat saja. yang punya dominan. Kurikulum berubah apapun selama kemudian gurunya itu kreativitas dan kompeten, pasti hasilnya bagus. Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bu Devi terlebih dahulu tadi ya, memaknai bahwasanya tantangan dunia pendidikan saat ini itu sangat luar biasa. Salah satunya adalah kita mengalami di mana transformasi pekerjaan itu sudah berubah, semuanya sudah berbasis digital gitu ya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah bagaimana sekolah menghadapi transformasi ini, padahal SDM-nya, kemudian semuanya, fasilitas, sarana dan prasarananya pasti berbeda-beda gitu ya. Menurut Bapak, apa yang bisa Bapak sarankan untuk sekolah menghadapi tantangan ini? Silakan Bapak. Oke, Bu Devi boleh bicara dengan saya sedikit? Boleh, Pak. Oke, Bu Devi, background-nya dulu apa? Eksak atau sosial? Humaniora? Akuntansi saya, Pak. Wah, akuntansi. Berarti hitung-hitungan ya. Yang waktu sekolah nolnya banyak tapi duitnya belum ada, maksudnya kan gitu. Iya. Iya, karena ini pertanyaan Bu Sofi kenapa saya pakai itu, saya ingin coba ke background, dan ini pernah kami rasakan betul, karena dunia besok itu dunia goib gitu. Dunia yang kemudian kita tidak tahu akan dibawa kemana. Saya yakin dan percaya itu karena memang ini menjadi goib. Karena ambil pekerjaan dan kemudian semua aktivitas, semuanya akan bersandar pada teknologi. Tetapi di Yogyakarta, tapi mohon maaf ya Bu, saya mengatakan Yogyakarta, ada semacam sebuah kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh seorang gubernur, tapi gubernur itu adalah raja. Bagaimana pendidikan berbasis budaya dari mulai PAUD sampai tingkat SMA. Dan itu bisa diikuti oleh perguruan tinggi. Maka perguruan tinggi yang ada di Jogja biasanya memang memakai itu, walaupun kami ada di Kementerian Kemendikbud, tapi ada beberapa kebijakan di daerah yang kami harus ikut. Karena memang Yogyakarta istimewa dalam arti konteks untuk umat. Yang pertama adalah bahwa budaya setiap Kamis Pon, semua anak dari mulai TK, pegawai, instansi pemerintah harus menggunakan pakaian tradisi Mataram. Sebagai salah satu apa? Untuk memperkuat jati diri bangsa. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan teknologi dan budaya dari luar dengan konsep filter. Contoh, kalau kemudian kami umpamakan seperti pohon. Jadi pohon itu akarnya harus kuat. Pohonnya menjulang tinggi, rantingnya berkembang, daunnya memberikan oksigen kepada semua orang tanpa harus menyebutkan agama, suku, dan lain sebagainya. Artinya perkembangan teknologi harus kita terima. Tetapi kita harus mempunyai filter. Dan filter itu apa? Jati diri. Karena kalau kemudian perkembangan itu, maka kemudian tidak akan bisa kemudian.
Tetapi apakah kemudian kita tidak ikut dalam perkembangan teknologi yang semakin lama semakin luar biasa, Bapak? Ya, tetap kita harus mengikuti hal itu. Tapi harus ingat, kalau kita terlalu kemudian satu itu tujuannya teknologi, maka kita akan dijajah dengan teknologi itu. Karena sebenarnya teknologi itu merubah paradigma kita dalam sebuah konsep ketergantungan. Karena apa? Tidak ada uang, selama kemudian handphonenya punya saldo, kris menjadi salah satu hal luar biasa. Dulu yang namanya kartu kredit, semuanya mau pakai kartu kredit, begitu ada tagihan baru mabuk semuanya. Itu adalah salah satu yang kemudian dikembangkan lewat teknologi. Lalu bagaimana Pak tingkat SMA agar supaya dia bisa kemudian memahami tentang perkembangan teknologi, suka tidak suka, mau tidak saku, kita harus memberikan apresiasi tentang perkembangan teknologi itu. Tapi kita juga harus ingat, harus memberikan tentang sebuah landasan kuat, kenapa kemudian kita hidup dalam tujuan yang apa. Itu yang saya sarankan pada anak didik saya. Tapi saya yakin Bu Devi tidak puas dengan jawaban saya. Karena apa? Goib. Saya pun merasakan, kalau ditanyakan ini, saya tidak pernah yang akan memberikan jelas. Karena apa? Kita tidak tahu. Siapa tahu? Karena dulu itu yang namanya dukun tidak dipercaya. Nah, goib itu sekarang malah dukun semua. IA itu kan dukun. Semuanya coba tuliskan tentang sebuah metode penelitian. Duel kualitatif ini. Tapi kalau kita copy paste, semuanya kena terunitin. Iya. Iya, maka itu hanya sebagai pembantu saja untuk mencoba membuka sebuah. Tetapi kreativitas harus dari kita. Nah, itu salah satunya dunia stroberi atau tidak. Kalau stroberi hanya copy paste, tapi kalau itu hanya sebagai pemancing, maka kreativitas sebenarnya dari manusia itu sendiri. Itu ya Bu Devi ya. Kalau saya dikejar pasti nggak bisa jawab. Karena dunia goib ini. Baik, Bapak. Iya. Saya ingin bertanya lagi, tapi sudah lah Pak. Berarti saya nggak boleh mengejar ya Pak? Iya, karena dunia dukun ini. Karena besok itu tidak jelas. Ini goib besok itu. Betul. Besok dokter tidak harus kemudian kayak begitu. Semua hanya di-scan saja. Bu Devi itu saya scan, oh ternyata Bu Devi itu kena sakit liver. Karena apa? Sudah tanggal 23, gajinya belum turun. Itu karena livernya. Gitu. Itu akan di-scan gitu besok dokter itu. Tidak usah kita kemudian antri, gimana dok ini. Yang paling pinter kan dokter hewan. Karena nggak usah ditanya langsung bisa tahu obatnya apa. Nah besok seperti itu kayak. Gitu Bu Devi. Nggih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Devi. Nampaknya masih ada pertanyaan yang dipendam itu ya. Tapi tetap semangat Bu Devi karena sekolah mendidik anak tetap harus dilakukan, tidak boleh kalah dengan yang namanya perkembangan teknologi, khususnya untuk teknologi digital tadi Ibu ya. Mungkin guru juga harus upgrade ilmu pengetahuannya terus bagaimana bisa mengarahkan anak-anak kita ini ke depan untuk menghadapi perubahan, segala macam perubahan yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Seperti itu Ibu, nggih? Penutup aja Bu, berarti Ya, sebenarnya kan silakan. tantangan sekolah adalah lebih kepada gimana mengasah critical thinking anak ya, dan problem solving, sehingga kalaupun dunia ini berubah transformasi ke digital, mereka bisa menjadi pencipta digital itu sendiri gitu, mungkin Setuju. ya. Oke, nampaknya sudah dapat jawaban kok Pak Joko. Paham, karena beliaunya kan sebenarnya ingin mengetes saja. Enggak loh Pak, tidak Pak. Saya Iya, saya enggak Pak, karena kebetulan enggak Pak, ini saya garis bawahi ke sana kebetulan baru kemarin saya dapat berita tentang Lentari Van Loren ini loh Pak. Sementara anak-anak kalau kita tanya mau jadi apa, influencer Bu. Nah 10 tahun lagi mungkin akan berubah karena influencer AI aja sudah ada gitu Pak. Robot Sophia juga ada yang baru dikeluarkan sekarang kan. Jadi gitulah. Oke, thank you Pak Joko. Oke, terima kasih. Enggak, sebenarnya saya menjawab sedikit. Kenapa kemudian silakan. anak-anak itu suka seperti itu, influencer itu ya? Sebenarnya salahnya guru. Kenapa kemudian pendidikan di Indonesia itu menurut informasi yang kemudian riset itu, kenapa anak-anak suka menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi tentara dan lainnya? Karena memang gurunya hanya memberikan apresiasi itu. Tidak bagaimana kemudian memberikan. Contoh sekarang, kalau di luar negeri yang namanya lembaga sekolah itu rekreasinya itu di museum untuk melihat masa lalu, menyiapkan masa depan, dan berpikir untuk yang akan datang. Itu kalau di luar. Saya mohon maaf ya, saya tidak mengatakan barat, tapi di luar. Kalau di Indonesia, museum itu hanya untuk selfie.
Dan kalau untuk rekreasi itu harus dengan keluarga. Nah, kita salah mindset. Sekolah malah mawa ke dunia yang udah apa? Sedangkan keluarga hanya nonton TV One sama liputan 6. Akhirnya kriminalitas yang dicari. Itu sebenarnya. Karena apa? Kita tidak menciptakan hiburan-hiburan mendidik pada anak-anak. Gitu sebenarnya. Gitu, Vi. Sorry ya. Agak Iya, sedikit Pak Joko. Baik, Pak Joko. Ini nampaknya bisa jadi pertimbangan bagi Bapak Ibu yang pingin membuka bisnis dunia pendidikan Ya. seperti itu ya. Bisa dipikirkan kira-kira kurikulum seperti apa yang pas untuk menghadapi tantangan ke depan. Ini saya memancing pertanyaan dari teman-teman yang apa namanya dari core-nya bisnis ini sebenarnya. Kita tunggu pertanyaan dari teman-teman. Baik, ini Pak yang dari Pak Jayasan Sijabat saya bacakan. Apa saja tren komunikasi bisnis terbaru yang patut diperhatikan oleh pelaku usaha, Pak? Mungkin dari pengalaman Bapak kan apa namanya pendidikan yang semula Universitas Negeri Yogyakarta itu tidak perlu memikirkan masalah biaya gitu ya. Tapi sekarang berubah menjadi PTNBH mau nggak mau harus berbisnis gitu ya. Secara pengalaman Bapak selama sudah berubah ke PTNBH, komunikasi yang seperti apa yang Bapak gunakan? Yang Silakan. pertama, kami mencoba komunikasi dengan pemegang kebijakan. Dan kebijakan itu tidak hanya kebijakan pendidikan, tapi kami harus mempunyai sarana dulu. Yang pertama, kami mempunyai kolam renang. Nah, kami bekerja sama dengan Angkatan Udara. Bagaimana kemudian proses renang itu karena standar internasional, maka dipakai sebagai salah satu untuk memberikan income, dan sekaligus dari Angkatan Udara memang ada proses renang kepada calon-calon perwira. Jadi kami menjadi salah satu MOU yang kemudian bisa memberikan kontribusi karena kami standarnya internasional. Kemudian termasuk lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola kami adalah standar internasional. Maka kemudian kami bekerja sama dengan KONI, PSSI, dan bahkan sampai pada KONI pusat. Maka U23 juga salah satunya digembleng di tempat kami, termasuk hotelnya. Jadi hotelnya untuk nginepnya para atlet, kemudian latihannya ada di lapangan itu. Kemudian kami juga beberapa memaksimalkan laboratorium. Jadi kami ada yang namanya pendidikan luar biasa. Nah, di situ mempunyai lab, dan lab itu khusus karena yang punya keilmuan. Karena pendidikan luar biasa, anak-anak istimewa, ya memang harus dilakukan secara istimewa. Dan itu menjadi salah satu. Dulu labnya tidur, tapi sekarang labnya menghasilkan. Karena banyak yang kemudian berkonsultasi dan banyak memberikan pendampingan pada teman-teman yang istimewa. Di samping beberapa program studi yang ada di situ, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kemudian baik menjual sarana, menjual SDM, bahkan menjual tentang pendampingan. Dalam arti konteks menjual akademik. Sebagai salah satu pertanggungjawaban akademik agar bisa diberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Joko. Kuncinya tadi adalah membuka komunikasi yang luas dengan berbagai pihak, ya, dengan memanfaatkan apa yang potensi-potensi yang kita miliki sehingga bisa memberikan sumber pendapatan bagi kita seperti itu. Pak Jayasan, apakah sudah cukup untuk jawaban dari pertanyaan Bapak? Oh, nampaknya tidak bisa ini ya, open cam speakernya. Baik, kalau tidak bisa, saya anggap sudah nggih untuk pertanyaannya Pak Jayasan. Semoga bisa menjadi insight tersendiri. Kemudian Bu Asih kembali, ini Bapak berkenan nggih? Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Silakan Bu Asih. Baik, terima kasih Ibu Tri. Saya kira tadi sudah nggak ada waktu nih. Saya biasanya udah ngantuk-ngantuk loh ini tadi. Ini belum Tapi ngantuk. hari ini nggak ngantuk ya Ibu ya? Ini kebetulan nggak ngantuk nih, nggak tahu ya. Soalnya saya dengar tadi ada beberapa pemaparan yang begitu kental dengan budaya Jogja ya. Saya orang Jogja, Pak Joko, salam kenal. Amin. Tapi Ya. saya udah gede lama di sini. Tapi kalau mendengar kata-kata pemaparan dari Pak Joko, darah Jogja saya mengalir kenceng. Alhamdulillah. Ya, saya tadi senang ketika Bapak menyampaikan tentang program Kemispon dan juga budaya Mataram. Wah, saya rindu pengen ke sana lagi tuh. Pengen sekolah lagi di Jogja ya, itu flashback dikit.
Bapak, sebenarnya tadi memang pertanyaan ini ada, cuma tadi saya mau tanya ragu-ragu ya, takut kebanyakan. Jadi sebenarnya dari awal saya sudah ingin bertanya. Ini kaitannya dengan teknologi ya Pak ya. Saya dari tadi memang pertanyaan saya ini relate dengan pertanyaan yang sebelum-sebelumnya ya. Tetapi saya kok kalau nggak nanya nggak puas nih, gitu ya. Jadi ya saya pengen supaya juga teman-teman kita juga khususnya yang jurusan yang EP ya, yang pendidikan ini. Saya saat ini tengah berpikir-pikir membayangkan berhalu-halu gimana ya. Ini teknologi sudah luar biasa, tak terbendung ya Pak ya, yang adanya Meta AI lah, yang ChatGPT lah, itu semuanya akademik, mau tanya apa, mau apa itu bisa dijawab. Walaupun memang perlu di cross check ya, tetapi itu cukup cukup luar biasa lah sekarang ini. Jadi guru nggak lagi jadi tempat bertanya barangkali. Anak-anak juga nggak nanya guru. Nah, pertanyaan saya adalah, saya kadang-kadang kepikir gitu di kepala saya nih, apakah peran guru suatu saat bakal diganti oleh teknologi? Nah, atau pertanyaannya dibalik, apakah peran dan fungsi guru itu akan disisihkan atau tersingkir, maaf jangan sampai terjadi ya, oleh adanya teknologi, misalnya robot atau apa. Saya sudah percaya dan saya sudah membaca tadi ada kata-kata juga beberapa profesi atau pekerjaan yang dalam waktu dekat ini akan segera lenyap. Pertanyaan saya, bagaimana kalau guru, Pak? Thank you. Yap. Oke, silakan Bapak. Karena pertanyaan sudah habis, Terima bisa kasih. langsung dijawab. Ya, Bu Asih terima kasih. Percaya dengan filosofi yang sampai saat ini tetap menjadi pegangan saya, bahwa sangkan paraning dumadi itu pasti akan berlaku. Dan saya yakin dan percaya bahwa guru tidak akan pernah bisa untuk dihapuskan. Teknologi sekuat apapun Mantap, Pak. dalam ciptaan manusia. Bapak nanti ditranslate ya untuk sangkan paren tadi. Karena teman-teman kita ini dari Siap. Sabang sampai Merauke, Bapak. Iya, Bu, Biar siap. kenal Iya, budaya Jawa juga Iya, paham seperti itu. Silakan, Bapak. betul. Jadi bahwa sesuatu yang memang secara harafiah harus ada, itu memang tetap ada. Manusia itu hanya bisa berbuat, kemudian bisa melakukan usaha, tapi penentunya adalah Tuhan. Dan guru itu sudah ada di dalam konsep bagaimana mendampingi tentang manusia. Kalau dalam bahasa agama saya sudah diikro, artinya dibaca. Dan baca itu perlu harus ada pendampingan. Dan itu adalah sesuatu. Jadi saya yakin percaya guru tidak akan pernah terhapus. Setinggi-tingginya teknologi, pasti guru menjadi tok sumber. Artinya sebagai pusat untuk bertanya. Itu menurut saya, mohon maaf kalau mungkin tidak bisa dipahami oleh teman-teman di luar Jawa ya. Tapi paling nggak translate ini bisa memberikan sedikit gambaran. Begitu Bu Asih, mohon maaf bila kurang berkenan. Oke. Baik, matur nuwun, thank you, Bapak. Ya, Iya. famous forever for you, always. Terima kasih Bu Asih, Bapak. Luar biasa gitu ya. Tadi disebutkan guru tidak akan pernah tergantikan. Ini memberikan atmosfer tersendiri khususnya bagi saya juga ya. Mau nggak mau saya juga berprofesi sebagai guru. Tapi kayaknya yang harus digarisbawahi Bapak, kita pun sebagai guru harus tetap mau untuk mengupgrade diri, nggih. Seperti itu. Jangan puas dengan kondisi kita yang saat ini, seperti tadi sampai ada Bapak siapa tadi yang punya LSM untuk mengajarkan berbagai hal, strategi-strategi pembelajaran yang baru. Hendaknya kita harus mau menerima, mau memperbaiki diri. Seperti itu, nggih, Bapak. Baik. Ya, sebenarnya kita masih ada waktu ini. Oh, masih ada satu pertanyaan mungkin Bapak ini yang di kolom chat, tapi saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Taufik di kolom chat ini karena beliau di bidang IT gitu ya, mungkin tahu seluk-beluknya AI. Beliau mengatakan bahwa seharusnya kreativitas masih di atas AI karena yang bikin AI juga orang-orang kreatif ya. Eh, Pak Taufik, sebenarnya untuk AI sendiri itu perkembangannya bisa berhenti nggak sih? Atau akan terus menjadi sangat luas gitu ya? Karena apapun yang kita tanyakan, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita minta itu diberikan dengan sangat baik oleh AI itu. Mohon maaf ini saya jadi tertarik untuk bertanya ke Pak Taufik. Gimana Pak Taufik? Iya, oke, baik. Ini
pandangan saya ya terhadap AI. Iya. Sebenarnya sebelum kita menyentuh AI, dulu itu teman-teman kayak bikin aplikasi namanya sistem penunjang keputusan dan sejenisnya. Konsepnya sebenarnya sama, kita collecting semua data dari seluruh dunia dijadikan satu. Mereka pun nyari di website seperti pada umumnya, tapi jika data itu tidak ditemukan, ya mereka nggak akan bisa jawab. Say sorry. Jadi sebenarnya mereka sangat bergantung pada sumber data. Kayak mungkin juga AI juga dikembangkan di agama Islam untuk pencarian, misalnya kita butuh hadis atau mungkin riwayat tentang cari tentang pendidikan misalnya. Selama ada yang upload di website, mereka kan dengan mudah untuk mencari data. Ini dalam pikiran saya, selama teknologi berkembang, AI pun akan berkembang. Selama informasi kita, jurnal kita, informasi kita, ide-ide kita dipublish di media, dan media itu tidak terlock, artinya gampang dilihat sama orang, ya mereka akan terus berkembang. Karena konsep mereka itu gini, kita tanya, komputer mencari data, cari datanya kemana? Ke global. Di global itu ya global internet lah. Baik itu fungsi, baik itu gambar, baik itu apapun itu, mereka cari data ke sana. Artinya selama mereka tidak menemukan data, mereka tidak akan berkembang. Tapi selama teknologi berkembang, kita biasanya store data ke digital. Kayak kita selalu bikin jurnal, kita bikin ide, jurnal itu dipublish. Ya mereka bisa aja kopas dari sana. Seperti itu, konsep dasarnya seperti itu. Ya ngakalinya gimana kalau kita mau melawan AI sebenarnya tidak bisa. Karena semua orang sekarang tergantung dengan teknologi kan. Karena kalau mau melemahkan AI ya kita akan stuck di sini aja. Jadi seolah-olah kita dipaksa AI itu harus berkembang. Teknologi itu harus berkembang, teknologi berkembang, AI yang berkembang. Kalau masalah tadi yang siapa ya tadi yang tanya masalah robot untuk menggantikan manusia, iya memang yang saya dengar Saya Pak Taufik. Oke, Bu Asih. Saya Bu Asih, Bapak lupa sama saya gimana sih? Maaf, Saya Ibu. hafal sama Pak Taufik, ayo ingetin saya. Saya dari Jogja, Pak Tuh Taufik. kan dimarahin kan Bu Asih Pak Taufik. Iya, semua memang akan digantikan dengan AI. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, selama sumbernya ada ya kenapa tidak? Pasti akan di replace. Kalau kita ngomong apakah guru bisa apa enggak? Jawabannya pasti enggak, karena guru harus berkembang. Poinnya di situ sih sebenarnya. Guru harus berkembang. Jadi selama informasi itu kita publish ke umum, ke publik ranah digital, ya itu akan menjadi jawaban dari mahasiswa atau mungkin siswa-siswi kita. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Terima kasih Pak Taufik penjelasannya gitu ya. Mungkin saja AI itu berhenti asalkan dia tidak mendapatkan asupan data lagi. Tapi saat ini itu semuanya harus publicly share gitu ya. Semuanya kayak kita sebagai dosen setiap tahun harus publish tulisan gitu ya. Untuk Pak Joko mungkin lebih dari 1-2 gitu ya untuk publish tulisan itu. Maka di sini sumber dari AI sendiri akan tambah banyak gitu ya. Yang menjadi kunci adalah bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Seperti itu rasa-rasanya ya. AI itu menjadi pendamping kita untuk terus belajar. Gitu nggih? Ya. Terima kasih. Izin komentar Bu Tri. Ya, izin komentar satu kalimat. Silakan. Ya, saya sangat tertarik dengan penyampaian Pak Taufik Alvan. Saya senang sekali bahwa betul saya setuju dengan penyampaiannya. Saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya saya selalu terpikir tantangan saat ini menjadi guru adalah jangan hanya menjadi Wah, nampaknya terputus jaringannya Bu Asih. Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Tadi kita sudah panjang kali lebar diskusi dengan Pak Joko. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa dikirim ke admin kami untuk kami sampaikan ke email Pak Joko agar bisa kita dapatkan pencerahan dari beliau seperti itu, nggih. Mohon maaf sekali lagi, nampaknya Pak Joko juga sudah sangat harus istirahat gitu ya karena besok harus beraktivitas kembali.
Sebelum saya akhiri, saya pribadi dan seluruh panitia untuk open lecture malam ini mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Dan seperti biasa, Bapak Ibu silahkan open kamera. Kita berfoto bersama dulu, nggih. Kita punya 4 slide ini ya, Bapak Ibu. Kita tidak tahu ada di posisi mana. Berikan senyum terbaik, boleh kasih jempol kayak Pak Faisal. Saya hitung untuk slide pertama, 1, 2, 3.